Aku tidur di rumah orang lain harganya 160.000 sehari. Orang lain tidak hanya tidak merasa mahal, tetapi juga menambah jutaan untuk membuatku tidur nyenyak. Bahkan pada akhirnya mereka ingin menjodohkan putrinya denganku hanya agar aku tidur lebih lama di rumahnya. Sebelum itu, aku masih orang yang bergantung pada memungut sampah untuk mencari nafkah. Hari ini aku mengobrak-abrik harta karun di tempat sampah. Tiba-tiba sebuah iklan kecil menarik perhatianku. Dibutuhkan segera, penguji rumah berhantu, 3.000 sehari, bisa dibayar harian. Setelah membaca iklan itu, aku hanya bisa berkata, ya ampun, apakah iklan penipu sekarang begitu belak-belakan? Hanya orang bodoh yang akan percaya. Namun, tidak lama kemudian, aku kembali ke tiang listrik untuk mencari informasi kontak. Aku bahkan tidak takut mati, apalagi takut hantu. Sambil berbicara, aku menghubungi nomor telepon itu. Setengah jam kemudian, aku tiba di sebuah villa mewah sesuai dengan alamat yang diberikan orang itu. Gaji 3.000 sehari, hanya perlu tinggal selama 7 hari, kata seorang pria parubaya berpakaian rapi tanpa ekspresi. Kemudian dia berkata, anak muda, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu, sudah ada lebih dari 50 penguji yang ketakutan sebelum kamu. Setengah dari mereka masih terbaring di rumah sakit jiwa, jadi uang ini tidak mudah didapatkan. Mendengar ini, mataku langsung berbinar. Aku segera menyela apa yang akan dia katakan selanjutnya. Tidak, kamu salah paham, aku sedang berpikir. Jika aku bisa tidur di sini selama 1,5 tahun, bukankah gajimu dihitung per hari? Pria parubaya itu tertegun. Kemudian dia menatapku dengan ekspresi aneh. Orang lain akan gemetar ketika mendengar ada hantu di rumah. Kenapa kamu terlihat begitu bersemangat? Setelah beberapa detik hening, pria itu mengangguk dan berkata, jika kamu tidak takut, itu yang terbaik. Semua yang perlu dikatakan sudah kukatakan, semoga berhasil. Apakah benar-benar ada hantu wanita di sini? Pria itu melirikku, kamu akan tahu pada malam hari. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Seolah-olah tinggal di sini 1 menit lagi akan membawa malapetaka baginya. Aku berbaring di sofa. Semoga aku benar-benar bisa bertemu hantu malam ini, kalau tidak aku akan sia-sia lagi. Aku telah melakukan perjalanan ke dunia ini selama sebulan. Meskipun aku membangkitkan sistem seperti protagonis lainnya, sistem hantu ini harus bertemu dengan hantu api untuk diaktifkan. Jadi selama ini aku tidak mencari hantu. Aku berada di jalan untuk mencari hantu. Aku telah mengunjungi semua kuburan liar, rumah hantu yang menakutkan, kamar mayat krematorium. Namun hasilnya masih nihil. Tanpa uang sepeser pun, aku akhirnya terdampar di jalanan, memungut sampah untuk dimakan. Untungnya, aku menemukan pekerjaan baru di mana aku bisa berbaring dan menghasilkan uang. Jika benar-benar ada hantu, itu akan menjadi yang terbaik. Bahkan jika tidak ada hantu, aku tidak perlu kembali ke kolong jembatan untuk tidur dengan anjing-anjing liar. Yang perlu kulakukan hanyalah menyalakan ponselku dan masuk ruang siaran langsung penguji. Untuk menunjukkan kondisi rumah kepada penonton untuk membuktikan keamanan rumah tersebut. Ini hanyalah posisi yang dibuat khusus untukku. Di tengah keheningan pikiran, malam akhirnya tiba. Saat ini, bulan sabit merah menggantung di langit. Jumlah orang di ruang siaran langsung juga berangsur-angsur bertambah. Aku menguap dengan bosan dan bangkit dari sofa dengan malas. Selamat malam semuanya, saya Chen Ping An, penyiar uji coba tidur yang baru. Malam ini saya akan menyiarkan langsung untuk Anda semua. Jika Anda tertarik dengan sudut manapun di villa, Anda dapat mengajukannya, dan saya akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan semua orang. Ini adalah salah satu persyaratan pemilik untuk penguji tidur. Sebanyak mungkin memenuhi persyaratan melihat rumah dari calon pelanggan. Seperti menyalakan lilin dan makan apel di depan cermin pada pukul 12:30 malam. Buang air kecil di toilet tanpa menyalakan lampu, disko dengan lilin merah di balkon, pokoknya berbagai macam aksi cari mati. Harus mencoba yang terbaik untuk bekerja sama dengan penonton. Namun, ini semua hanya permainan anak-anak bagiku. Ketika saya mencari hantu di mana-mana sebelumnya. Posisi apapun sudah pernah digunakan. Pada saat ini, rentetan komentar di ponsel melayang. Aku pergi. Sekilas, pembawa acara adalah tipe mahasiswa yang kekurangan Yangki. Dengarkan saran kami. Selagi masih bisa lari, cepat lari. Villa ini sangat menyeramkan. Beberapa pembawa acara sebelumnya sekarang masih berbaring di rumah sakit jiwa. Anak laki-laki tampan, cepat keluar. Bibi akan membiayaimu dengan uang pensiun. Melihat rentetan komentar satu persatu, aku tersenyum tipis. Seram itu bagus, kalau tidak seram bagaimana aku bisa menjadi protagonis. Tepat pada saat ini, terdengar suara pak. Lampu kristal di atas ruang tamu tiba-tiba padam. Seluruh ruang tamu yang luas menjadi gelap gulita. Detik berikutnya, lampu besar menyala kembali, tetapi aku bisa dengan jelas merasakan. Suhu di ruang tamu menjadi berbeda. Ada embusan angin dingin yang datang dari belakang, dan aku tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Namun, ekspresi yang muncul di wajahku saat ini bukanlah ketakutan, tetapi sedikit kegembiraan. Tapi pada saat ini, teman-teman air di ruang siaran langsung meledak. Apakah mataku berkunang-kunang? Bayangan putih yang baru saja melintas itu apa?
Aku juga melihatnya. Sepertinya seorang wanita berambut panjang. Pembawa acara, cepat kabur. Uang ini ada nyawa untuk mendapatkannya tapi tidak ada nyawa untuk menghabiskannya. Sudut mulutku menunjukkan senyuman. Aku berkata ke kamera ponsel. Aduh, sayang sekali. Tadi hanya pembawa acara sendiri yang tidak melihatnya. Mari kita lihat sekali lagi. Saat aku mengatakan itu, aku berinisiatif untuk mematikan lampu. Ruang tamu sekali lagi jatuh ke dalam kegelapan. Operasi anehku ini langsung membuat para netizen tercengang. Apakah pembawa acara ini seorang pasien rumah sakit jiwa? Penguji tidur lainnya berharap untuk memasang puluhan lampu lagi di malam hari, tetapi pembawa acara ini berinisiatif untuk mematikan lampu. Suara sistem yang telah lama kutunggu akhirnya terdengar di telingaku. Terdeteksi bahwa tuan rumah telah terkontaminasi oleh energi hantu. Sistem telah secara resmi berhasil diaktifkan. Paket pemula telah dikirim. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh rantai penarik jiwa kepala banteng dan muka kuda, benda khusus kontrak hantu, alat peraga kacamata mata spiritual dan jimat paku hantu. Detik berikutnya, aku merasa ada arus hangat yang mengalir ke dalam tubuhku. Energi dingin yang awalnya melingkari sekeliling benar-benar menghilang. Aku menggerakkan tangan dan kakiku, merasa seluruh tubuhku penuh kekuatan. Dengan tinju ini, aku pasti bisa menghancurkan kepala hantu. Kemudian, aku melihat ke kiri dan kanan, tetapi sama sekali tidak menemukan keberadaan rumah hantu itu. Di mana hantunya? Bukankah seharusnya ada hantu wanita yang berkeliaran saat hari gelap? Ah iya. Manusia tidak boleh terlalu lama sendiri. Kalau tidak, bahkan hantu wanita pun akan terlihat cantik bagiku. Di ruang tamu yang gelap gulita. Hanya cahaya redup dari layar ponsel yang terpancar. Para penonton di ruang siaran langsung saat ini terlihat bingung. Host, apa maksudmu dengan ada penyesalan seperti itu? Apa kau berencana bermain peran dengan hantu wanita? Sepertinya otak host benar-benar tidak sejalan dengan kita. Orang normal mana yang tidak langsung lari saat melihat hantu? Tapi dia tidak hanya tidak takut, tetapi juga terlihat sangat menantikannya. Aneh sekali. Aku tidak menghiraukan rentetan komentar yang heboh, tetapi memfokuskan perhatianku pada item sistem. Rantai penarik jiwa kepala banteng dan wajah kuda. Alat penangkap hantu dari petugas neraka, dapat mengikat dan membatasi hantu tingkat rendah. Kacamata mata spiritual. Setelah dipakai, dapat melihat makhluk halus tingkat hantu merah yang ganas. Kontrak hantu, item eksklusif untuk ahli penangkap hantu. Setelah membantu hantu, dapat mengirim mereka ke dunia lain untuk bekerja. Setelah kontrak dibuat, hantu tidak dapat kembali. Jika tidak, jiwa mereka akan hancur berkeping-keping. Semuanya barang bagus, sistem benar-benar tidak meninggalkanku. Dan hantu wanita itu juga bintang keberuntunganku. Aku tidak boleh melepaskannya begitu saja hari ini. Aku harus menangkapnya kembali dan meminta maaf padanya secara langsung. Aku menyeringai dan mengeluarkan rantai penarik jiwa dari daftar item, lalu menyalakan lampu ruang tamu. Kemudian, aku tersenyum ke arah ponsel dan berkata, semuanya pasti salah lihat tadi. Tidak ada hantu di villa ini. Tidak percaya? Aku akan mengajak kalian berkeliling villa. Sambil berkata demikian, aku bangkit dan berjalan ke atas. Sebuah rentetan komentar menarik perhatianku. Jika host benar-benar hebat, tidurlah semalam di kamar tidur sebelah kiri di lantai 2. Jika tidak terjadi apa-apa, besok aku akan datang dan membeli villa itu. Tapi aku katakan di awal, beberapa host sebelumnya menjadi gila di kamar itu. Jika kau ingin mencari mati, jangan salahkan aku jika terjadi sesuatu. Dendam apa yang ada di lantai atas? Bukankah ini mendorong orang ke dalam jurang api? Melihat ini, aku merasa senang. Sepertinya kamar tidur itu adalah tempat paling berhantu di villa itu. Kebetulan aku juga tidak tahu untuk sementara waktu. Di mana mencari hantu wanita. Langsung saja naik dan menunggu di sana, kan? Sambil berkata demikian, aku langsung naik ke lantai 2. Begitu aku membuka pintu kamar, aku langsung mengerutkan kening. Ada apa dengan kamar ini? Dekorasi di dalam kamar hanya berwarna hitam dan putih. Ini sama sekali tidak terlihat seperti kamar tidur. Ini seperti aula leluhur. Tidak heran para penguji tidur sebelumnya menjadi takut dan gila. Jangan katakan ada hantu. Bahkan jika tidak ada hantu, tidur di sini semalam akan membuatmu sakit. Untungnya aku punya tongzi, kalau tidak pasti gagal lagi. Aku menarik kursi, memfokuskan ponsel ke arah tempat tidur, lalu berkata ke ruang siaran langsung. Semuanya, siapa? Pembawa acara berencana tidur, jika tidak ada hal tak terduga, sampai jumpa besok malam. Untuk menghindari kalian mengatakan aku berbohong, ponsel akan terus menyala. Setelah mengatakan itu, aku berbaring dan mematikan lampu. Ruang siaran langsung meledak. Ini. Pembawa acara ini terlalu berani. Siapa yang berani mematikan lampu ini sebelumnya? Mungkinkah kakak kecil ini ahli tersembunyi? Omong kosong, lihat usianya, bahkan lebih muda dari anakku, mungkin dia hanya mahasiswa yang baru lulus. Ahli tersembunyi mana yang tidak berjanggut putih? Semua orang berbicara di ruang siaran langsung. Saat ini, rasa kantuk menyerangku, aku sudah menutup mata. Hantu wanita,
Sebaiknya kamu keluar. Kalau tidak, malam ini akan selesai. Kata-kata-kata, kamar tidur saat ini sangat sunyi. Bahkan suara jam dinding pun terdengar di ruang siaran langsung. Katak, ketiga jarum jam dinding tumpang tindih, tengah malam pukul 12. Tepat saat itu, di kamar tidur dengan pintu dan jendela tertutup rapat, tiba-tiba bertiup angin dingin, lalu terdengar suara gesekan dari lantai kayu, seolah-olah seseorang menyeret mayat berat di lantai. Meskipun suaranya tidak keras, itu tetap membangunkanku. Aku membuka mata lebar-lebar dan duduk dari tempat tidur, tetapi setelah melihat sekeliling, aku tidak menemukan siapapun. Pembawa acara, kamu sudah bangun? Jika kamu tidak bangun, kamu mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bangun lagi. Pembawa acara, suara itu sepertinya berasal dari bawah tempat tidurmu, kan? Apakah benar-benar ada hal kotor di bawah sana? Aku tidak mau melihatnya, aku tidak bisa tidur nanti. Meskipun sudah tengah malam, jumlah orang di ruang siaran langsung justru lebih banyak dari sebelumnya. Saat ini aku mengantuk, dan aku menjadi lebih sadar. Aku memasang telinga, suara gemerisik ini benar-benar berasal dari bawah tempat tidur. Aku mengeluarkan mata lensa spiritual dari inventaris dan memakainya, lalu membungkuk dan melihat ke bawah tempat tidur. Aku menarik napas dingin, yang kulihat adalah wajah pucat tanpa darah. Bibir tanpa emosi, pupil merah darah, dan seikat rambut hitam panjang seperti rumput laut. Apakah ini hantu wanita itu? Saat ini aku dan hantu wanita saling bertatapan, keduanya terkejut, suasana di tempat kejadian langsung menjadi sunyi dan aneh. Hantu wanita itu yang pertama sadar, sudut mulutnya yang robek mencapai telinga, dan dia menunjukkan senyum aneh yang menyeramkan padaku. Hantu wanita yang berlumuran darah itu terbentang di depan mataku, seolah-olah detik berikutnya dia akan membuka mulutnya dan menggigit otakku. Meskipun aku selalu mencari hantu. Namun bagaimanapun juga, ini adalah pertama kalinya aku melihatnya dari jarak dekat. Sekilas sepertinya agak menakutkan, tetapi setelah beberapa detik tertegun, aku juga bereaksi. Segera ekspresi marah muncul di wajahku, aku tiba-tiba berguling ke bawah tempat tidur, berbaring di lantai dengan posisi yang sama dengan hantu wanita itu. Menatapnya dengan mata lurus, "Nona, lantai ini terlalu keras dan dingin. Bagaimana kalau kita naik ke atas dan mengobrol? Jangan khawatir, aku orang yang sangat berprinsip. Aku tidak akan menyentuhmu." Begitu kata-kata ini keluar, hantu wanita berpakaian putih itu langsung tercengang, dia menatapku dengan tatapan bingung. Seolah-olah CPU-nya hampir berasap. "Ada apa? Orang ini tidak takut padaku sama sekali?" "Aku ini hantu." Beraninya dia mengajakku mengobrol di atas, saat hantu wanita itu masih meragukan kehidupan hantunya. Aku langsung memasukkan tanganku ke bawah tempat tidur, meraih lengan kecilnya, dan berkata dengan sedikit bersemangat. "Keluarlah." Hantu wanita itu bahkan belum sempat bereaksi, seluruh tubuhnya ditarik keluar dari bawah tempat tidur oleh kekuatan besar. Seketika penampilan hantu wanita itu juga terungkap di ruang siaran langsung. "Sialan, pembawa acara, kau ingin mati?" "Ya." Tidak. Ini pasti pembawa acara yang membuat efek program, hantu wanita ini pasti diperankan oleh manusia. Apa kau yakin dengan yang di atas? Tapi keterampilan riasnya terlalu nyata, air di kandung kemihku hampir keluar. Saat ini hantu wanita itu bereaksi. Sebagai hantu yang ganas, ini adalah pertama kalinya dia diatur oleh manusia setelah sekian lama mati. Ini benar-benar penghinaan yang memalukan. Detik berikutnya wajahnya langsung terdistorsi. Pipinya yang semula pucat langsung menjadi berlumuran darah. Membuka mulutnya yang berdarah, dia meraung, "Aku ingin kau mati." "Juga? Sialan kau? Menakut-nakuti siapa?" Aku mengangkat tanganku dan menampar wajahnya dengan tamparan keras. "Tidak bisakah kau berbicara dengan baik?" Raungan hantu wanita tadi memang membuatku kaget, tapi sekarang dia terpana oleh tamparanku ini. Seluruh hantu itu duduk lemas di tempat tidur dengan tatapan kosong, kemudian dia melihatku membawa rantai besi besar dan berjalan mendekat, segera seluruh tubuhnya gemetar. Di matanya sudah tidak ada lagi tatapan ganas sebelumnya, yang tersisa hanyalah ketakutan di seluruh wajahnya. Dia memang hantu. Tapi bukan hantu bodoh, dia sudah mencium aura bahaya dari tubuhku. Tidak bisa. Harus segera melarikan diri. Pria di depannya ini adalah binatang buas. Jika terus tinggal di sini, sulit untuk menjamin. Sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Tepat ketika dia hendak berbalik dan melarikan diri, aku mengulurkan tangan dan meraihnya. Aku telah mencarinya selama setengah bulan dan akhirnya bertemu dengan seekor hantu. Bagaimana mungkin aku bisa melepaskannya dengan mudah? Aku berkata sambil tersenyum. "Aduh nona hantu, jangan terburu-buru pergi. Tadi aku terlalu bersemangat. Pertama kali bertemu hantu, aku tidak berhati-hati. Kamu harus percaya padaku, aku tidak datang untuk menyakitimu. Aku hanya ingin membantumu menyeberang ke dunia kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kau cepat punya anak laki-laki." Mendengar ini, hantu wanita itu hampir menangis. Saat ini, dia merasa seperti domba kecil yang lemah dan tak berdaya. Mungkin detik berikutnya dia akan dihabisi oleh pria di depannya ini. Terlalu menakutkan, para netizen yang melihat adegan ini juga heboh. "Ya Tuhan, Streamer,
Kau bahkan tidak melepaskan hantu wanita. Jumlah pengikut dari puluhan ribu meningkat menjadi ratusan ribu, dan jumlah penonton terus bertambah. Saat ini, hantu wanita yang ketakutan membuka mulutnya dan berkata, "Kakak, aku salah. Aku seharusnya tidak keluar untuk menakut-nakuti orang. Tolong ampuni aku kali ini. Mulai sekarang, aku pasti akan menjadi hantu yang baik." Aku berkata kepada hantu wanita itu dengan ramah, "Jangan takut, aku sedang membantumu. Hantu jelek sepertimu memiliki kesempatan untuk bekerja di dunia kebahagiaan, itu adalah keberuntunganmu yang besar." Sambil berkata, aku mengeluarkan kontrak hantu dan menyerahkannya ke hadapan hantu wanita itu. Dia tanpa sadar meraihnya. Namun, saat dia menyentuh kontrak, api hitam langsung menyala. Hantu wanita itu belum sempat bereaksi. Seluruh hantu langsung menghilang di tempat. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah mengirim hantu wanita pekerja kerah putih. Berhasil menyeberang ke dunia kebahagiaan. Hantu wanita itu telah menjadi teknisi nomor 380 di Red Romance. Mendapatkan tambahan 200 poin keterampilan. Mendapatkan satu kartu binatang buas dari klasik gunung dan laut. Ternyata mengirim hantu sesederhana itu, 2 jempol keren sudah cukup. Dalam suasana hati yang gembira, aku mengangkat teleponku dan berkata kepada pengguna di ruang siaran langsung, "Para netizen, pastikan untuk percaya pada sains. Sama sekali tidak ada dewa atau hantu di dunia ini. Tadi hanyalah trik sulap untuk membantu tidur yang kupersembahkan untuk kalian semua. Sudah larut malam. Semuanya, bubar saja. Aku mau tidur." Aku mencari alasan acak untuk membodohi ratusan ribu pengguna. Kemudian aku mematikan siaran langsung telepon. Beberapa hari berikutnya, villa itu tenang. Setiap hari aku hanya makan mie instan atau tidur di siaran langsung. Setelah hantu wanita itu kukirim ke alam baka. Ini hanyalah villa normal. Sampai pagi hari ke-7, pria parubaya Li Taijun yang menandatangani kontrak denganku muncul kembali. "Tuan, Anda sudah bangun?" Li Taijun menyapaku dengan hormat saat ini. Dia juga menonton siaran langsungku menjinakkan hantu wanita. Awalnya dia bersiap untuk menyelamatkan orang kapan saja. Lagi pula, jika satu orang lagi mati di villa, maka rumah ini tidak perlu dijual lagi. Lebih baik langsung dibakar saja. Dia mengeluarkan cek dari sakunya dan menyerahkannya. Aku melihat dengan seksama, itu adalah 50.000 RMB. Ini lebih banyak dari yang disepakati sebelumnya. Li Taijun berkata dengan serius, "Tuan, tambahan 20.000 ini adalah ucapan terima kasih khusus dari majikan kepada Anda. Setelah dipromosikan melalui siaran langsungmu, villa ini sudah ada klien yang tertarik, aku tidak menolaknya. Hanya orang bodoh yang tidak mau uang." Sebelum pergi aku secara khusus berpesan, jika ada pekerjaan seperti ini lagi, hubungi aku. Uang tidak penting. Sejak kecil aku bercita-cita untuk memberantas iblis, dan menjadikan perdamaian dunia sebagai tanggung jawabku. Tentu, guru benar-benar orang yang tercerahkan, Li Taijun menjawab dengan wajah hormat. Setelah memasukkan cek ke dalam saku, dia meninggalkan villa, dan pada saat ini di internet, sebuah video berjudul Ahli Paranormal Profesional Online viral di seluruh internet. Meskipun aku menjelaskan bahwa itu adalah trik sulap, tetapi masih banyak orang yang tidak percaya. Teknik menangkap hantuku yang segar dan unik ini, segera mendapat pujian dari semua orang, hanya dalam beberapa hari. Sudah ada puluhan juta penonton, dan juga dijuluki oleh netizen sebagai ahli paranormal profesional, distrik pusat kota Zuan. Di dalam gedung perkantoran kuno, seorang pria tua berjubah tahu hitam, duduk di kantor. Yang diputar di ponselnya, adalah video saat aku menangkap hantu. Setelah menontonnya, pria tua itu tersenyum tipis. Seorang gadis berpakaian profesional masuk, dia melihat pria tua itu dan bertanya dengan bingung, "Guru tua, apakah Anda mencari saya?" Pria tua itu menyerahkan ponselnya dan berkata, "Coba lihat ini dulu." Ye Hongyu menerima ponsel itu dengan ragu. Setelah dia menonton video saat aku menangkap hantu, alisnya sedikit berkerut, dan pada saat yang sama dia mengerti maksud atasannya. "Guru tua, apakah Anda berencana untuk mengundangnya bergabung dengan Zenmoshi?" "Hongyu, berikan pendapatmu. Aku merasa karakter orang ini agak kurang baik, jika dia masuk, mungkin akan merusak reputasi kita." Pria tua itu tersenyum tak berdaya. Dia juga tahu bahwa aku tidak terlihat seperti orang dari sekte terkenal, terutama perkataanku kepada hantu wanita itu, dan ekspresiku saat itu. Memberi orang kesan seperti, iblis mesum yang lapar dan haus, jika bukan karena hantu wanita itu terlalu jelek. Mungkin aku akan langsung mempertunjukkan keahlian khusus ksatria mayat hidup, tetapi pria tua itu tetap berkata, "Orang ini memang tidak terlihat seperti gaya sekte terkenal, tetapi dia juga seorang ahli menangkap hantu yang nyata. Dan tanpa bimbingan Zenmoshi, dia bisa bangkit sendiri. Bakatnya pasti tidak akan terlalu rendah. Kita memiliki kewajiban untuk membawanya ke jalan yang benar." Situasi baru-baru ini tidak terlalu optimis, penampakan hantu semakin sering. Zenmoshi di kota Zuan, sudah lama tidak menemukan orang baru, konon di ibu kota sana. Sudah muncul monster dan hantu tingkat 6, setelah tidur di villa besar, aku merasa gubukku ini agak aneh. Aku berbaring di sofa dan membuka panel sistem. Untuk memeriksanya,
sejak aku menyelamatkan hantu wanita itu. Sebuah antarmuka kolom tugas muncul di sistem. Tugas 1, Pusat Rehabilitasi Mental Kota Hantu Fengdu merekrut relawan jangka panjang. Gaji dan tunjangan bagus, yang sangat berprestasi dapat menikmati fasilitas reinkarnasi lebih awal. Tugas 2, Klub Hantu Gerbang Neraka secara permanen merekrut teknisi wanita, usia tidak dibatasi, tunjangan diutamakan. Melihat berbagai informasi pekerjaan di kolom tugas, serta bonus kinerja pengangkatan ratu, aku mulai berpikir kemana harus mencari hantu selanjutnya. Tiba-tiba sebuah jendela pop-up menarik perhatianku. Tugas khusus, hutan gunung hantu jahat Fengdu dibersihkan oleh api besar. Sangat membutuhkan iblis api untuk menangani api, menyelesaikan tugas akan mendapatkan hadiah 2000 poin keterampilan, sebuah item properti langka. Melihat ini, aku langsung melompat dari sofa, mataku berkobar. Ya Tuhan, 2000 poin keterampilan dan properti khusus, hadiah ini sangat menarik. Dengan poin keterampilan ini, aku setidaknya bisa naik ke tingkat ketiga. Ditambah kekuatan properti khusus yang meroket. Pada saat itu aku akan menjadi musuh bebuyutan hantu jahat. Satu-satunya masalah adalah di mana menemukan iblis api. Baru-baru ini aku di dekat krematorium. Berkeliaran, untuk mengaktifkan sistem bahkan bayangan hantu pun tidak terlihat, tugas hanya 3000 jam, waktu tidak menunggu. Kenapa hantu ini bisa bersembunyi begitu baik? Seandainya ada sesuatu yang bisa secara otomatis menemukan hantu. Begitu kata-kata itu diucapkan, suara merdu terdengar di telingaku. Ingin mencari hantu? Datanglah ke Zen Moshi kami. Aku berbalik dan melihat seorang wanita cantik berambut panjang dan bertubuh tinggi mengenakan rok setelan profesional berdiri di pintu toko. Sepasang kaki panjang yang dibungkus stocking hitam sangat menarik perhatian, aura yang terpancar dari tubuhnya membuatku merasakan energi hantu. Dia pernah berhubungan dengan hantu. Apa itu Zen Moshi? Zen Moshi adalah departemen yang didirikan oleh Tiongkok untuk melawan hantu. Kami memiliki energi hantu khusus yang dapat mendeteksi kemunculan hantu. Tugas pemburu iblis adalah membunuh hantu ganas, melindungi rakyat. Dengan kata lain, begitu ada hantu muncul di kota Zuan, kalian akan segera membunuhnya? Aku bertanya dengan sedikit sakit gigi. Benar, aku yakin kamu juga telah melihat kekuatan hantu. Orang biasa tidak bisa menangani hantu. Kami akan membunuh hantu secepat mungkin, tentu saja kami tidak dapat menjamin menemukan semua jejak hantu. Setelah mendengarkan penjelasannya, 10.000 alpak berlari melewati hatiku. Tidak heran aku tidak melihat bayangan hantu baru-baru ini, itu karena kalian para pemburu iblis telah mengambil langkah pertama. Apakah kalian tahu bagaimana aku menghabiskan waktu ini? Kemudian aku baru tahu bahwa hantu wanita berpakaian putih yang kutemui tadi malam murni keberuntungan. Hantu wanita ini sebelumnya hanya roh pendendam, menyerap energi yang dari beberapa orang, barulah memadatkan tubuh hantu. Kalau tidak, dia sudah diatasi oleh Zen Moshi. Wanita cantik itu melanjutkan, kamu bisa menjadi pemburu iblis tanpa bergantung pada orang lain. Menunjukkan bahwa kamu memiliki bakat yang sangat baik. Jika kamu bergabung dengan Zen Moshi kami tidak hanya akan memberikan tunjangan yang murah hati tetapi juga akan fokus pada pembinaan. Aku bukan pemburu iblis, aku curang. Aku bergumam dalam hati. Sejujurnya, aku tidak ingin bergabung dengan organisasi resmi, aku tidak suka terikat. Namun, bergabung dengan Zen Moshi bisa mendapatkan informasi tangan pertama tentang kemunculan hantu. Ini sangat menarik bagiku. Jika dia tidak melebih-lebihkan, mungkin ada kesempatan untuk menyelesaikan tugas khusus. Melihat aku tidak berbicara, dia menambahkan, pemburu iblis memiliki gaji pokok bulanan sebesar 50.000, membunuh hantu juga mendapatkan bonus tambahan. Aku bergabung. Aku tersenyum dan menatapnya dengan kata-kata berapi-api. Aku bercita-cita sejak kecil untuk melenyapkan iblis, dengan menjaga stabilitas dunia sebagai tanggung jawabku. Aku mengagumi senior, bisa bekerja dengan wanita cantik adalah kehormatanku, tidak hanya bisa mendapatkan lokasi hantu. Setiap bulan bisa mendapatkan uang gratis, hanya orang bodoh yang menolak persyaratan ini. Sudut bibirnya berkedut. Jelas tidak percaya bahwa aku melakukan ini untuk kedamaian dunia. Jelas hanya mata duitan. Uang hanyalah tunjangan pemburu iblis yang paling tidak penting. Kamu akan tahu nanti. Karena kamu setuju untuk bergabung dengan Zen Moshi, aku akan membantumu mengurus formalitas dan dokumen secara pribadi. Ini nomor teleponku, hubungi aku jika ada apa-apa. Aku punya sesuatu sekarang. Aku segera menghentikannya. Aku ingin bertanya apakah ada iblis api di dekat klan Zuan. Iblis api? Hantu semacam ini sulit dihadapi. Kenapa kamu mencarinya? Aku terkekeh. Kudengar iblis api itu jahat, aku ingin melihatnya. Ekspresinya selalu kesal dan berkata, aku akan memperhatikan dan memberitahumu jika ada. Kalau begitu, terima kasih banyak, M. Yusong. Setelah dia pergi, aku berbaring di sofa dengan gembira. Pantas saja orang bilang enak berteduh di bawah pohon besar. Akhirnya aku bisa menyerang hantu dengan tepat tanpa harus berkeliaran. Saat aku berfantasi menjadi epik pemburu iblis yang memimpin satu wilayah, suara merdu terdengar lagi di pintu. Halo? Apakah ada ahli hukum profesional di sini? Aku pengagumnya dan ingin meminta bantuannya. Ahli hukum profesional. Aku menatap gadis manis di pintu dengan tanda tanya di benakku.
Tidak ada ahli hukum di sini. Apakah kamu mencari tempat yang salah? Siapa sangka gadis itu tidak kecewa, malah berjalan maju dengan ekspresi bersemangat. Melebarkan matanya dan menatapku. Guru, tolong, aku dihantui. Mendengar kata-katanya, mataku langsung berbinar. Aku mengamatinya dengan cermat. Memang ada sedikit energi jahat. Sungguh aneh hari ini. Aku sudah berusaha keras untuk bertemu dengan hantu sebelumnya, tapi tidak berhasil. Hari ini, pertama Zen Moshi, lalu seseorang datang kepadaku untuk meminta bantuan. Sungguh kebahagiaan ganda. Urusan mengusir hantu nanti saja. Ahli hukum profesional ini, ada apa? Aku bertanya dengan bingung. Baisin tidak menjelaskan dan langsung mengeluarkan ponselnya, menemukan video dan menyerahkannya kepadaku. Setelah menontonnya, aku hampir tidak memuntahkan seteguk darah. Video itu adalah adegan di mana aku memukuli hantu wanita saat tidur di rumah berhantu tadi malam. Jumlah penontonnya mencapai jutaan. Netizen dengan ramah memanggilku ahli hukum profesional. Ahli hukum profesional sialan. Bukankah aku hanya menyeret hantu wanita itu keluar dari bawah tempat tidur? Dan kemudian memberinya pukulan. Apakah ini profesional? Sentuh hati nuranimu dan katakan, apakah aku profesional? Nona, apakah menurutmu aku profesional? Baisin mengangguk dan menggelengkan kepalanya, dan tanpa sadar mundur setengah langkah, tanpa seperti siap melarikan diri kapan saja. Aku berdeham dengan jelas dan berkata, lupakan saja, jangan sebutkan ini lagi. Mari kita bicarakan situasimu dulu. Baisin memperkenalkan dirinya. Dia adalah seorang streamer kecil. Beberapa hari yang lalu, dia pergi mendaki gunung dan mengambil foto dengan teman-temannya. Setelah kembali, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sepertinya selalu ada sepasang mata yang menatapnya di ruangan itu. Beberapa hari yang lalu, dia dan 3 rekannya pergi mendaki gunung naga hitam di pinggiran kota. Akibatnya, mereka secara tidak sengaja masuk ke pemakaman. Dia secara panik menginjak-injak boneka kertas. Sejak hari itu, dia merasa ada orang lain di ruangan itu. Untuk ketenangan, dia memasang CCTV di kamar, tapi ternyata pintu kamar tidur terbuka sendiri di tengah malam. Setiap malam dia selalu mengunci pintu. Dia juga memindahkan kursi untuk menghalangi pintu. Kalau benar-benar dibuka, dia pasti bereaksi. Membuatnya menjadi influencer super besar dengan video berburu hantu. Apakah itu berarti akan ada lebih banyak orang yang meminta saya untuk menangkap hantu? Meskipun informasi Zen Moshi ini penting, tapi siapa yang bisa menjamin saya akan terus berada di sana? Lebih baik bersiap-siap untuk berbagai kemungkinan. Memikirkan hal ini, senyum muncul di bibirku, melihatku yang lama terdiam. Baisin buru-buru mengeluarkan amplop merah dan menyerahkannya. Guru, tolong selamatkan saya. Ini hadiah pertemuan saya, semoga Anda menerimanya. Aku menerima amplop merah itu dan berkata sambil tersenyum, panggil saja aku Chen Ping'an. Aku orang yang baik hati. Aku paling tidak tahan melihat kalian wanita lemah diintimidasi. Karena hari ini aku bertemu denganmu, aku pasti akan membantumu sampai selesai. Baisin berkata bahwa dia telah menyadari hal aneh itu 3 atau 4 hari yang lalu. Tapi tidak terjadi apa-apa selama berhari-hari. Sepertinya hantu ini mirip dengan hantu wanita yang kutemui semalam. Mereka semua adalah hantu dengan kekuatan yang lemah. Mengalahkan mereka sangat mudah. Ayo pergi, sekarang aku akan membantumu menyelesaikan masalah. Aku paling benci hantu tak bermoral yang mengintip privasi orang lain. Hari ini aku harus menghukumnya. Setelah mengatakan itu, aku berbalik dan masuk ke dalam rumah, mengambil rantai yang memiliki ukiran khusus yang terkenal. Meskipun Baisin pernah melihatku menggunakan rantai besi untuk mengikat hantu yang kuat di video. Tapi melihatnya secara langsung masih membuatnya sedikit panik. Tuan Chen, apakah kita akan berburu hantu seperti ini? Tidak perlu menyiapkan jimat atau pedang kayu persik? Aku mengikat rantai Sohun di pinggangku dan berbalik untuk bertanya, apakah menangkap hantu membutuhkan jimat dan pedang kayu persik? Cepat pergi, kalau-kalau hantu itu tahu kekuatanku. Dan melarikan diri sebelumnya, itu akan sangat merugikan. Setengah jam kemudian, Baisin melihatku makan dengan mulut penuh minyak, tercengang. Bukankah kita seharusnya pergi ke rumah untuk menangkap hantu? Kenapa kita berbelok dan masuk ke restoran barbecue hotpot? Aku mengambil sepotong babat yang dicelupkan ke dalam saus dan memasukkannya ke dalam mulutku. Ekspresi puas muncul di wajahku. Nyaman. Cepat makan, hanya dengan makan kenyang kita punya tenaga untuk menangkap hantu. Baisin berbisik, Tuan, aku tidak lapar, cukup melihat Anda makan. Jika kamu tidak makan, aku akan mentraktirmu. Aku tidak tega membiarkan seorang gadis membayar tagihan. Baisin membelalakan matanya. Jadi, pada akhirnya aku yang harus membayar. Pukul 8 malam, kami makan dan minum sampai kenyang. Aku mengikuti Baisin ke apartemen kecilnya. Wah, punya pacar, dia cukup tampan. Anak muda, apakah kamu tertarik untuk menjadi streamer di platform kami? Baisin buru-buru menjelaskan, Kak Lolo, salah paham. Dia penangkap hantu. Lolo menatapku dengan curiga, guru mana yang menangkap hantu dengan rantai? Baisin menariknya ke samping. Tuan Chen sangat hebat. Cepat biarkan dia masuk dan membantuku menangkap hantu. Aku sudah beberapa hari tidak bisa tidur nyenyak. Begitu aku masuk,
Alisku berkerut. Perasaan aneh diawasi membuat seluruh tubuh merasa tidak nyaman, seolah-olah ada banyak mata yang menatapku. Lolo tersentak dan mendekat ke Baisin, berbisik, cepat mulai siaran langsung. Baisin tampak bingung. Lolo berkata dengan nada kecewa, guru itu terlihat tidak serius. Bagaimana jika dia gagal menangkap hantu dan malah menjadi mesum? Buka siaran langsung dan biarkan penggemar mengawasinya, maka dia tidak akan berani bertindak macam-macam. Baisin mengangguk dan membuka ruang siaran langsung. Ketika penggemar melihat bahwa itu bukan dewi mereka, tetapi seorang pria kasar yang membawa rantai, mereka langsung heboh. Kenapa ada pria di rumah dewiku? Mungkinkah babi ini yang merebut kubis? Lepas penggemar, lepas dengan tegas. Baisin dengan cepat menyesuaikan kamera untuk menjelaskan, halo semuanya. Ini adalah Master Chen. Streamer baru-baru ini mendapat masalah dengan hal-hal yang tidak bersih. Secara khusus kami mengundangnya untuk menangkap hantu. Para penggemar kemudian tenang. Jadi begitu, saya pikir itu adalah kolaborasi antara dua streamer. Ada banyak komentar di ruang siaran langsung. Tapi aku mengerutkan kening. Hantu ini punya sesuatu. Energi hantunya sangat jelas, tetapi saya tidak dapat menemukan tempat persembunyiannya. Aku bertanya, di mana tempat paling tidak nyaman di rumah ini? Baisin bertekad. Kamar tidur. Aku mengangkat kaki dan berjalan menuju kamar tidur. Hualah! Tiba-tiba terdengar suara toilet menyiram dan suara isak tangis yang samar-samar dari kamar mandi. Baisin hampir berteriak. Dia menutup matanya dan menatapku dengan ketakutan. Tuan, selamatkan aku. Luo-Luo juga meraih pakaian Baisin dengan erat karena ketakutan. Aku tersenyum. Jangan takut, hanya toiletmu yang rusak. Cari tukang untuk memperbaikinya besok. Aku akan pergi ke kamar tidur untuk melihat apa yang terjadi dulu. Jika kamu takut, ikuti aku. Kedua wanita itu mengikutiku dengan erat. Siapa sangka saat baru saja keluar dari pintu kamar tidur, lampu padam seketika, dan mereka bertiga diliputi kegelapan. Baisin dan Luo-Luo berteriak panik. Tiba-tiba aku merasakan seseorang memelukku erat dari belakang. Kelembutan menempel di punggungku membuatku tidak bisa menahan diri untuk berpikir yang tidak-tidak. Ada banyak komentar di ruang siaran langsung. Mungkinkah ada hantu sungguhan? Nyalakan lampunya dengan cepat. Jika ada hantu sungguhan, kalian akan tamat. Ini semua trik lama streamer. Lampu padam adalah buatan manusia, kan? Reaksi Baisin terlalu nyata. Orang biasa tidak bisa melakukan ini. Dengan suara, "Pak," lampu menyala. Aku berdiri di dekat sakelar, dengan Baisin dan Luo-Luo gemetar di belakangku. Hantu ini sepertinya tidak ingin aku masuk ke kamar tidur, tetapi tidak berani keluar dan berkonfrontasi langsung denganku. Apakah dia hanya tahu cara menggunakan trik kecil ini? Aku kehilangan kesabaran dan menendang pintu kamar tidur. Keluar dari sini, biar kulihat berapa banyak otak yang kamu miliki. Aku menendang pintu hingga terbuka, dan lorong pun ikut bergetar. Dengan suara "bang", pintu itu terbang keluar, hanya menyisakan pintu masuk yang kosong. Aku tersenyum canggung. Kualitas pintumu tidak terlalu bagus. Ingatlah untuk menggantinya dengan yang lebih baik lain kali. Saat aku berbicara, suara listrik dari Rothschild terdengar. Lampu kamar tiba-tiba menyala, dan TV juga menyala sendiri. Layarnya penuh dengan bintik-bintik salju. Ada darah. Luo-Luo menunjuk ke pintu kamar tidur dan berteriak. Matanya penuh ketakutan. Menoleh untuk melihat. Darah mengalir keluar dari pintu yang rusak, dengan cepat menyebar ke kakiku. Penonton di ruang siaran langsung menjadi heboh. Selesai. Rumah ini benar-benar berhantu. Streamer, cepat lari. Jangan hanya berdiri di sana seperti orang bodoh. Nyawamu yang paling penting. Meskipun dipisahkan oleh layar, semua orang ketakutan. Mereka yang tidak percaya pada hantu sebelumnya sekarang semuanya ketakutan. Aku mengerutkan kening dan menatap kamar tidur dengan kesal. Sialan, kamu benar-benar keterlaluan. Aku bergegas ke kamar tidur sambil memegang rantai pengunci jiwa di satu tangan. Baisin dan netizen di ruang siaran langsung semua tercengang. Jeritan melengking tiba-tiba terdengar dari kamar tidur. Wajah Baisin sepucat mayat. Kupikir ahli yang kucari akan berhasil, tapi malah langsung memberikan kepala orang lain. Bip bip bip. Suara di kamar tidur semakin intens. Baisin sedikit lega. Ada suara berarti ahli itu masih berjuang. Namun, ekspresi bingung muncul di wajahnya. Teriakan ini tidak terdengar seperti suara Master Chen. Mereka berdua perlahan mendekati pintu kamar tidur dan terkejut. Kamar tidur berantakan. Aku menjambak rambut hantu Li dan menekannya ke tanah. Aku memakai kacamata hitam dan mengikat hantu jahat itu dengan rantai. Tinju menghujani wajah hantu Li. Hantu Li berteriak, air mata dan ingusnya mengalir. Baisin tercengang. Ini sama sekali bukan pertempuran sengit, tapi gesekan sepihak. Luo-Luo di ruang tamu mengira Baisin terpesona oleh hantu Li. Dia memberanikan diri untuk berlari dan terkejut. Hantu Li berbaring di tanah di kamar tidur, mata kecilnya yang mesum menunjukkan keputusasaan. Aku menginjak kepala hantu jahat itu dengan marah. Dasar penjahat, dasar pengintip. Sambil berkata begitu, aku menghantamkan beberapa tinju lagi ke kepalanya. Hantu Li berteriak, aku salah, Kak, aku benar-benar tahu aku salah. Salah di mana?
Aku mencibir. Salah karena mengintip wanita. Itu yang dikatakan kebanyakan hantu Li. Bam bam bam. Serangkaian pukulan menyakitkan lainnya. Tidak, tidak, tidak. Kau salah karena hanya mengintip wanita dan tidak mengintip pria. Kesetaraan gender, mengerti? Hantu Li memuntahkan darah hitam. Kak, aku hanya hantu mesum. Kak, maafkan aku tidak akan pernah mengintip lagi. Para netizen di siaran langsung tertawa terbahak-bahak. Master hanya ingin menghajar hantu Li. Sangat brutal, tidak heran dia seorang ahli profesional. Ekspresiku menjadi dingin. Tamparan keras lainnya mendarat di wajah hantu Li. Kau hanya seorang pengintip, kau harus dipukuli dengan keras. Kak, aku tidak ingin seperti ini. Hantu Li meratap, jika dia tidak membuat pacarku bocor, aku tidak akan mengikutinya. Pacarku diimpor dari Jepang, tapi dihancurkan oleh pria banci ini. Mendengar ini, aku hampir tidak bisa menahan diri. Bisakah kau lebih serius menjadi hantu? Aku menyuruhnya menghentikan tinjuku. Hantu mesum itu terus menjual kesedihan. Master, aku melajang selama 38 tahun dalam hidupku. Aku ketahuan mengintip janda mandi oleh kepala desa dan dibakar sampai mati. Aku akhirnya bermimpi pada saudaraku untuk memberiku. Menghancurkan seorang wanita Jepang untukku, tetapi dia merusaknya sebelum aku bisa memainkannya beberapa kali. Bukankah itu menyedihkan? Bai Xing ketakutan oleh hantu mesum itu dan berkata dengan pelan, "Maaf, aku benar-benar tidak sengaja. Seandainya aku tahu ini, aku akan menusuk lebih banyak pacar asing. Untuk menemanimu." Bip bip bip, aku memberikan serangan perak yang menyakitkan lainnya. Hantu mesum itu berteriak, "Master, aku sudah sangat menyedihkan, kenapa kau masih memukulku? Kenapa kau tidak berubah menjadi iblis api ketika kau dibakar sampai mati? Malah menjadi hantu mesum?" Aku berkata sambil menggertakkan gigi, aku juga tidak tahu. Hantu mesum itu memasang ekspresi bingung. Kali ini, jika itu adalah iblis api, tugas khususku akan selesai. Hantu mesum itu memeluk kepalanya dengan kedua tangan dan gemetar, tampak sangat menyedihkan. Para netizen di siaran langsung juga terbawa oleh kata-kata hantu mesum itu. Awalnya takut, tapi sekarang malah mengasihaninya. Bai Xing berkata dengan pelan, "Tuan, lebih baik segera lakukan upacara pembersihan jiwa padanya. Aku merasa gelisah di sini." Aku mengeluarkan kontrak hantu dan bertanya pada sistem dalam hati. Apakah ada tempat yang cocok untuk hantu mesum? Pabrik mesin hantu merekrut kembali tukang las. Kepala pabrik hantu menawarkan 300 poin keterampilan. Aku melemparkan kontrak hantu yang langsung terbakar. Detik berikutnya, hantu mesum menghilang di depan semua orang. Selamat kepada host karena berhasil mengirim hantu pengintai untuk bekerja di pabrik mesin hantu. Hadiah poin keterampilan ditambah 300. Kepala pabrik hantu memberikan hadiah misterius. Ada hal baik seperti ini. Aku diam-diam bersukacita dalam hati. Aku membuka kotak hadiah. Selamat kepada host karena mendapatkan mata tembus pandang. Apakah akan diintegrasikan? Kemampuan ini sangat berguna. Aku mengintegrasikannya tanpa ragu. Seketika, aku merasakan aliran jernih mengalir keluar dari mataku. Saat membuka mata, aku langsung berteriak, "Sialan!" Lampu mobil pembawa acara wanita di depanku terlalu menyilaukan. Bai Xing ketakutan dan buru-buru menutupi dadanya. Aku memejamkan mata selama beberapa detik dan berpikir bahwa mata ini terlalu mengejutkan. Bisa melihat energi keruh pada tubuh orang. Bai Xing dikelilingi oleh energi hitam samar. Itu karena terlalu lama diganggu oleh hantu ganas. Aku memiliki mata ini dan akan lebih mudah untuk menemukan hantu. Hantu mesum ini lumayan, tadi aku terlalu impulsif. Saat ini, hantu mesum muncul di benakku. Saat ini, dia sedang berada di pabrik perekrutan kembali. Mengelas tanpa memakai alat pelindung, air mata mengalir di wajahnya. Aku menunjukkan senyum lega. Bekerjalah dengan baik, tunggu sampai kamu bekerja dengan baik. Aku akan memperkenalkan beberapa pacar Sakura kepadamu. Di sisi lain, sebuah mobil hitam melaju kencang di jalan. Yang mengemudi adalah Ye Hongyu dari Zen Moshi. Di sebelahnya duduk seorang pria berpakaian hitam. Tiba-tiba, pria itu mengerutkan kening. Energi hantu menghilang. Ekspresi Ye Hongyu berubah. Perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. 20 menit yang lalu, Zen Moshi mendeteksi fluktuasi energi hantu yang hebat. Dia dan rekannya segera bergegas ke sini. Hilangnya energi hantu mungkin karena hantu itu telah dimusnahkan atau membunuh target dan menyembunyikan jejaknya. Memikirkan hal ini, ekspresi Ye Hongyu menjadi dingin. Ini adalah kompleks perumahan ini. Aku harap hantu itu belum pergi. Mereka dengan cepat bergegas menuju gedung di sudut barat laut. Melihat hantu mesum menghilang, Bai Xing mematikan siaran langsung. Dia bertanya padaku dengan hati-hati. "Tuan, apakah dia sudah dibersihkan jiwanya?" Aku mengambil pisang di atas meja, baru akan memakannya, lalu meletakkannya kembali. Bisa dibilang sudah dikirim ke tempat yang seharusnya dia tuju. Bai Xing masih melihat sekeliling dan bertanya lagi. "Tuan, apakah ada hantu ganas lainnya? Jika ada, bersihkan mereka semua, aku akan memberimu biaya tambahan. Tidak ada, jangan khawatir. Jika ada sesuatu, hubungi aku. Aku berharap akan ada lebih banyak hantu lagi." Sayangnya,
Tidak ada acara beli satu gratis satu. Namun, malam ini sudah panen besar. Host, Chen Ping An. Umur, ala murid tahu tingkat 2. Gelar, ahli penangkap hantu 2000 poin dari 300. Benda rantai pengunci jiwa kepala sapi dan wajah kuda. Kacamata mata spiritual. Keterampilan jimat tingkat 41, jimat tingkat 51. Tahap 6 emas 1, tahap 7 raja 1, tahap 8 abadi 1. Tahap 9 dewa 1, terakhir kali menjual hantu wanita memberi saya hadiah 200 poin keterampilan dan membuat saya naik ke tahap 2. Sekarang untuk naik ke tahap 3 membutuhkan 2000 poin keterampilan, dan untuk naik ke tahap 4 membutuhkan 20.000 poin. Berapa banyak hantu yang harus dijual? Tetap saja harus menyelesaikan tugas iblis api. Satu tugas lebih baik daripada 10 hantu. Pada saat ini, suara langkah kaki yang sangat kasar datang dari pintu. Bai Xing dan Luo Luo ketakutan dan berlari ke belakangku. Guru, mungkinkah kaki tangan hantu mesum datang untuk membalas kita? Aku merasakan aura familiar di depan pintu masuk. Pintu kamar terbuka. Jantung Bai Xing dan keduanya hampir berhenti berdetak. Kenapa kamu? Setelah pintu terbuka, Ye Hongyu menatapku. Rumah hantu di sini kamu yang bereskan? Benar, kalian datang terlambat. Aku bersukacita dalam hati bahwa hari ini Bai Xing berinisiatif mencariku. Kalau tidak, hantu mesum ini akan direbut oleh Zhen Mosi lagi. Ye Hongyu maju dan berkata kepada Bai Xing dan yang lainnya. Jangan takut, aku Zuan dari Zhen Mosi. Aku khusus menangani kejadian paranormal. Chen Ping An juga orang dari Zhen Mosi kami. Sekarang kami membutuhkanmu untuk menceritakan proses mengalami rumah hantu. Mendengar kata-kata ini, Bai Xing menghela napas lega dan menceritakan pengalamannya. Pria yang mengikuti Ye Hongyu berjalan ke kamar tidur dan berkata setelah merasakan sesaat, aura hantu telah menghilang sepenuhnya. Seharusnya jiwanya telah hancur. Ye Hongyu menatapku dengan heran. Sekarang aku juga orang Zhen Mosi. Apakah hantu hari ini ada hadiahnya? Ye Hongyu berkata dengan kesal. Tenang, kamu tidak akan kekurangan bagianmu. Ngomong-ngomong, berita tentang iblis api yang kamu inginkan sudah ada. Di mana? Mataku berbinar dan wajahku menunjukkan kegembiraan. Kebakaran sering terjadi di dekat Gunung Naga Hitam baru-baru ini, dan 7 orang telah meninggal. Zhen Mosi menemukan aura hantu pada tubuh para korban. Iblis api sangat licik dan tidak mudah menunjukkan keberadaannya. Rekan-rekan Zhen Mosi lainnya telah berjaga selama beberapa malam. Mereka semua gagal menemukannya. Mendengar ini, hatiku sangat gembira. Lebih baik jika mereka tidak menangkapnya, kalau tidak tugasku akan gagal. Kamu baru saja mengatakan apa? Aku bilang iblis api sangat jahat, sebenarnya mencelakai begitu banyak orang. Aku akan segera pergi untuk mengatasinya. Iblis api tidak sederhana. Jangan bertindak sendiri dan kehilangan nyawamu. Ye Hongyu menjelaskan beberapa patah kata dan kemudian pergi. Menurutnya, iblis api setidaknya adalah hantu berbaju merah tahap 3. Untuk saat ini, aku belum bisa menghadapinya. Dan hanya tahap 3, apa sulitnya untuk dihadapi? Bagaimanapun, setelah itu aku meninggalkan rumah Bai Xing. Bagi para pemburu iblis tahap 2 lainnya, hantu berbaju merah tahap 3 tidak sulit untuk dihadapi. Tetapi bagiku itu tidak menakutkan. Apalagi ini menyangkut 2000 poin keterampilan dan item ajaib. Aku tidak mungkin menyerah begitu saja. Sambil berbicara, aku berencana untuk mengurus iblis api dan merayakan tahun baru yang makmur. Suatu pagi, aku datang ke sebuah bangunan yang tampak sangat biasa. Aku memandang Ye Hongyu dengan ekspresi curiga. Di sinikah Zhen Mosi yang terkenal? Sejujurnya, bangunan kecil ini terlihat seperti bangunan abad terakhir tahun 70-an atau 80-an. Dindingnya tua dan ditutupi dengan tanaman merambat hijau, seperti rumah tua yang ditinggalkan. Benar, disinilah Zhen Mosi berada, jawab Ye Hongyu dengan tenang. Kemudian dia mendorong pintu terbuka dan masuk. Begitu masuk, aku langsung merasakan hawa dingin. Menyergap wajahku, membuat seluruh tubuhku merinding. Dingin sekali, normal jika dingin. Gedung ini masih menyegel. Beberapa hantu monster tingkat 6. Apa sebenarnya pemburu iblis itu? Aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bertahun-tahun yang lalu, rumor tentang hantu ganas menjadi kenyataan, dan metode teknologi tidak efektif. Kemudian orang menemukan bahwa beberapa hantu dapat hidup berdampingan dengan manusia dan menggunakan kekuatan hantu untuk melawan hantu ganas. Inilah pemburu iblis, Ye Hongyu menjelaskan dengan serius. Untuk menjadi pemburu iblis, Anda perlu membentuk kontrak simbiosis dengan hantu roh. Proses ini sangat berbahaya. Kecuali Anda berhati-hati, Anda akan kehilangan nyawa. Jadi kamu adalah anak kecil yang beruntung. Namun, bahkan jika kamu berhasil membentuk kontrak, Anda tidak bisa gegabah. Pemburu iblis perlu menyerap energi yin atau melahap hantu lain untuk menjadi lebih kuat. Jika Anda tidak dapat menekan energi hantu di tubuh Anda akan menjadi hantu ganas tanpa alasan. Ini adalah industri berisiko tinggi. Tapi aku tidak khawatir, karena aku sama sekali bukan pemburu iblis. Aku adalah orang yang melakukan perjalanan waktu dengan ceat. Sama seperti Tang San di dunia Douluo, aku adalah penipu yang sebenarnya.
Kami datang ke sebuah kantor di lantai 3. Ye Hongyu menyerahkan sebuah kotak kecil kepadaku. Aku membukanya dan melihat sebuah kartu hitam pekat di dalamnya. Dan sebuah lencana berwarna perak hitam seukuran ibu jari. Ada relief bangunan dan serangkaian angka di atasnya. Di bagian bawah ada juga ponsel. Ini adalah sertifikat dan tanda robek Anda. Ada informasi dan nomor Anda di atasnya. Mulai sekarang, Anda adalah anggota resmi Zenmoshi. Memegang sertifikat ini, Anda dapat memobilisasi petugas polisi setempat saat menangani hantu dan kejadian darurat. Ponsel ini adalah ponsel khusus untuk Zenmoshi. Pastikan untuk menyimpannya dengan baik. Akan merepotkan jika hilang. Ada forum internal di dalamnya. Akan ada banyak berita tentang hantu yang diposting. Kami tidak perlu bekerja setiap hari. Tetapi jika kami menemukan hantu, Anda harus bergegas ke tempat kejadian dalam waktu sesingkat mungkin. Dia menjelaskan secara rinci beberapa hal yang perlu diperhatikan di Zenmoshi. Zenmoshi memiliki 5 kelompok. Kelompok 1-4 bertanggung jawab atas 4 distrik kota timur, barat, selatan, dan utara. Kelompok 5 bertanggung jawab atas tempat-tempat di luar distrik kota. Saya termasuk dalam kelompok yang dikelola oleh Ye Hongyu. Bertanggung jawab atas distrik kota timur kota Zuan. Tugasnya adalah menjaga agar ponsel tetap tidak terhalang dan siaga setiap saat. Setelah mendengarkan, saya langsung senang. Pekerjaan ini dibuat khusus untuk saya. Saya sangat bahagia. Jangan khawatir, ketua tim. Keselamatan kota dong ada di tanganku. Jika ada hantu, aku pasti akan meneleponmu. Baik, aku akan memberitahumu jika ada situasi. Ye Hongyu tertawa, dia mungkin berpikir aku hanya bersemangat sebagai pemburu iblis pemula. Mungkin siarannya tidak akan bertahan lama sebelum berubah. Setelah keluar dari Zenmoshi, aku menghentikan taksi di jalan. Aku berkata kepada pengemudi, "Tuan, pergi ke Gunung Heilong." Mendengar itu, pengemudi itu langsung menimpali, "Saudaraku, Gunung Heilong sedang tidak tenang belakangan ini. Banyak orang telah meninggal. Anak muda, kamu tidak mungkin pergi mendaki gunung, kan?" Aku seorang fotografer, hanya lewat saja. Aku tertawa. Tempat itu aneh. Kudengar ada iblis api yang membuat masalah, banyak orang terbakar sampai mati. "Tuan, percayalah pada sains. Mana ada hantu di dunia ini?" Aku menjawab dengan tenang. Pengemudi itu tersenyum dan menggelengkan kepala. "Anak muda, kamu terlalu muda dan kurang pengalaman. Banyak hal yang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Kota Zuan kita memiliki banyak kejadian paranormal." Mataku berbinar, berpura-pura bertanya dengan rasa ingin tahu. "Benarkah ada tempat seperti itu? Ceritakan padaku." Pengemudi itu mulai bercerita. Tertawa keras, Kota Zuan memiliki beberapa tempat aneh. Pertama, bus nomor 23 yang ditinggalkan. Konon dulu ada bus yang berangkat dan tidak pernah kembali. Setelah jalur ini ditinggalkan, seseorang melihat bus ini di tengah malam, masih ada belasan orang di dalamnya. Ada juga terowongan di kaki Gunung Dapan. Sering terjadi kecelakaan. Konon ada orang yang masuk dan terjebak dalam kabut. Ketika penglihatan pulih, sudah terlambat. Yang terakhir adalah taksi hantu di kalangan taksi, nomor platnya adalah I-250. Tidak ada yang pernah melihat seperti apa mobil ini. Semua orang yang pernah menumpang mobil ini menghilang. Setelah mendengar itu, aku berkata tanpa daya, "Kenapa semuanya berhubungan dengan mobil? Apakah ini bukan karanganmu?" Hal seperti ini tidak boleh dikarang sembarangan. Aku seorang pengemudi, jadi wajar jika lebih memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan mengemudi. Pengemudi itu berkata. Setelah dipikir-pikir, ada benarnya juga. Kata-kata pengemudi itu memang tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Tapi bisa dijadikan referensi. Suatu hari nanti aku akan pergi melihat-lihat jika ada waktu luang. Segera, Gunung Heilong telah tiba. Biasanya banyak turis, tetapi karena insiden kematian, hari ini hanya ada beberapa orang yang tersebar. Aku tiba di kaki gunung dan memakai kacamata membran spiritual. Melihat gunung tinggi di kejauhan, Gunung Naga Hitam memang memiliki sedikit aura hantu, tapi sangat tipis. Sama sekali tidak bisa menemukan jejak iblis api. Mungkinkah aku harus mendaki gunung untuk menemukan iblis api? Gunung Naga Hitam ini terlihat sangat tinggi. Aku akan menderita. Saat itu, sebuah sosok yang familiar menarik perhatianku. Bukankah dia yang paling takut pada hantu? Kenapa dia lari ke sini? Ada Chow Hao di sini. Aku diam-diam mendekat. Kebetulan sekali. "Cantik, kita bertemu lagi." Aku berkata sambil tersenyum. Bai Xing sedikit terkejut, matanya menunjukkan sedikit menghindar. "Ya, kebetulan sekali." Dia kembali dengan perasaan bersalah. Sebenarnya, pertemuannya denganku bukanlah kebetulan. Tadi malam, dia menyiarkan seluruh proses aku menangkap hantu. Jumlah penggemar di ruang siarannya melonjak 20 atau 30 ribu. Padahal sebelumnya, penggemarnya bahkan tidak sampai 10 ribu. Ini membuatnya terkejut dan juga merasa gelisah yang tak bisa dijelaskan. Dia tahu, semua penggemar ini karena aku. Jika di ruang siaran selanjutnya tidak ada suaraku, penggemar pasti akan berhenti mengikuti.
Tadi malam dia mendengar percakapanku dengan Ye Hongyu, tahu bahwa aku mungkin akan datang ke Gunung Naga Hitam untuk menangkap iblis api hari ini. Jadi dia berpikir untuk datang dan melihat, apakah dia bisa memanfaatkan popularitasku sekali lagi. Tak disangka. Dia benar-benar bertemu denganku. Dia bertanya dengan suara pelan, apakah kamu datang untuk menangkap iblis api? Jangan-jangan kamu tahu aku akan datang ke sini untuk menangkap iblis api. Sengaja lari kemari? Aku menatapnya sambil berkata. Melihat matanya yang menghindar, aku tahu tebakanku benar. Gadis ini jelas sangat ketakutan tadi malam, tapi hari ini dia berinisiatif datang. Mungkinkah otaknya korslet? Kamu ingin merekam video atau melakukan siaran langsung juga boleh, tapi aku punya satu permintaan. Permintaan apa? Matanya berbinar, lalu menatapku dengan waspada, menutup dadanya dengan kedua tangan. Aku tidak akan menyetujui jika permintaannya terlalu berlebihan. Melihat tindakannya, aku tertawa dalam hati. Apakah itu berguna? Rahasia di tubuhmu? Aku sudah melihatnya dengan jelas tadi malam. Jangan berpikiran macam-macam. Aku hanya ingin kamu membawakan tasku. Aku ingin pergi ke gunung untuk melihat-lihat. Ternyata begitu. Oke. Dia menyetujui dengan senang hati. Tapi kemudian dia bertanya lagi, jangan-jangan kamu ingin menjadikanku umpan untuk memancing iblis api keluar? Katakan saja ya atau tidak. Aku berkata dengan tidak sabar. Wanita ini sepertinya memiliki delusi dikejar-kejar. Namun, usulannya tidak buruk. Seorang wanita lemah seperti ini mendaki gunung seharusnya lebih mudah menarik perhatian iblis api. Oke, guru. Aku ikut. Kami tiba di dekat kereta gantung di kaki gunung. Ada banyak kereta gantung yang digunakan untuk mengantar wisatawan ke puncak gunung. Biasanya tempat ini ramai, tetapi hari ini tidak ada seorang pun. Semua orang tidak ingin mempertaruhkan nyawa mereka. Mendengar kami akan pergi ke puncak gunung untuk melihat-lihat, penjaga tempat itu dengan baik hati menasihati. Anak muda. Akhir-akhir ini gunung tidak aman. Sebaiknya cari tempat lain untuk bermain. Zuan memiliki banyak tempat pemandangan yang indah. Jangan naik gunung. Jika terjadi sesuatu, bukankah pacarmu akan menjanda? Tidak apa-apa, Paman. Kami akan segera turun. Aku hanya berkata apa yang ada di pikiranku. Pacarku terlalu kaku. Dia ingin mencari sedikit sensasi. Kalau tidak, dia akan telanjang di pegunungan. Bagaimana aku bisa tega? Paman menatap Baisin dengan tatapan aneh setelah mendengar kata-kata ini. Berkata, anak muda, demi keselamatan kalian. Sebaiknya biarkan saja pacarmu telanjang. Lagi pula, tidak ada orang di sini hari ini. Paman pasti tidak akan mengintip kalian. Bahkan hampir membuatku tersedak air liur sendiri. Aku tidak menyangka orang tua ini juga seorang yang sependapat. Benar-benar paman adalah paman. Ketika Baisin mendengar kata-kata kami, paru-parunya hampir meledak karena marah. Dia hendak meledak. Paman tertawa terbahak-bahak. Paman hanya bercanda dengan kalian. Istriku masih menungguku di rumah. Kereta gantung ada di sana. Kalian bisa naik setelah menggesek kartu. Tidak ada stiker privasi di kaca kereta gantung. Jangan terlalu berlebihan. Terima kasih. Setelah kata-kata itu diucapkan, aku menarik Baisin ke dalam kereta gantung yang dicat merah. Setelah 2 atau 3 menit, orang tua itu keluar dari gubuk dan menemukan bahwa tidak ada lagi jejak kereta gantung di dekatnya. Setelah melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa kereta gantung kami tergantung di lereng gunung. Paman itu menampar pahanya dengan keras ketika melihat ini. Dia berkata dengan cemas, selesai. Jangan-jangan kedua orang ini seperti orang-orang beberapa hari yang lalu. Kerasukan? Gawat, terjadi sesuatu yang besar. 2 hari yang lalu, dia melihat dengan mata kepala sendiri seorang pria seperti kerasukan, naik kereta gantung ke lereng gunung. Tidak peduli bagaimana orang-orang di sekitarnya berteriak, itu tidak ada gunanya. Akhirnya dia membuka kereta gantung dan berteriak, lalu melompat turun dari ketinggian. Mengakhiri hidupnya, hari ini tidak akan terulang, kan? Hari ini adalah giliran tugasnya. Jika terjadi sesuatu, dia yang akan bertanggung jawab. Memikirkan hal ini, kakek bergegas masuk ke toko kecil. Mengangkat telepon dan menghubungi nomor. Kemarin seseorang memberinya nomor ini, mengatakan jika ada pergerakan aneh di Gunung Dashan. Bisa menelepon untuk meminta bantuan. Sementara itu, di sisi lain klan Zuan. Seorang pemuda berpakaian piyama mengangkat telepon. Setelah mendengar berita itu, dia melompat dari tempat tidur dan bergegas keluar kamar. Menendang pria lain yang tidur di ruang tamu, bangun cepat, iblis api akhirnya muncul. Kita harus menangkapnya hari ini. Jika tidak, kita akan merasa bersalah karena membuang-buang waktu beberapa hari ini. Pria yang tidur di sofa merapikan rambut keritingnya. Mengucek mata dan berkata, ada apa? Lao Zhang menelepon dan bilang, baru saja ada seorang pria dan seorang wanita pergi ke Gunung Naga Hitam. Sepertinya mereka terpesona oleh iblis api, suruh kita cepat pergi. Pria berpiyama berkata dengan keras, mereka semua adalah orang-orang dari Zen Moshi, ditugaskan untuk menyelesaikan misi menangkap iblis api. Akibatnya, iblis api ini sangat licik. Mereka berdua sudah mencoba segala cara, bahkan belum melihat wajah iblis api. Pemimpin sudah berbicara,
Jika iblis api tidak diselesaikan, mereka harus berjaga di kaki Gunung Naga Hitam setiap hari. Pria berambut keriting juga bersemangat, meraih pakaian dan berkata, lalu tunggu apa lagi? Cepat pergi, jika pasangan itu mati, kita akan dimarahi habis-habisan oleh pemimpin. Mereka berdua bahkan tidak sempat mengganti pakaian dan buru-buru pergi ke Gunung Naga Hitam. Sementara itu, Xuanting dan aku di tengah gunung belum menyadari bahwa kereta gantung berhenti. Aku melihat sekeliling. Hari ini tidak ada angin sama sekali, kereta gantung sangat tenang. Jika bukan karena melihat aura api yang melayang di pegunungan. Aku benar-benar berpikir ini adalah tempat yang bagus untuk bermain. Baisin membuka ponselnya dan duduk di ujung lain merekam video. Tepat ketika aku berpikir bahwa hari ini akan sia-sia, kabut tebal tiba-tiba naik di pegunungan dan kereta gantung tidak bergerak lagi. Tolong, tolong, siapa yang bisa menyelamatkanku? Tiba-tiba, suara minta tolong yang jelas terdengar di telinga. Mereka berdua tanpa sadar melihat ke arah pegunungan. Seseorang dalam bahaya, dia Ding. Ini adalah pikiran yang muncul di benakku. Sama sekali tidak mempertimbangkan. Bagaimana mungkin ada orang yang naik gunung saat ini? Gunung Naga Hitam sedang berhantu. Satu-satunya pikiran di benakku adalah segera menyelamatkan orang ini. Saat itu, kereta gantung perlahan menuju Yading. Saat kereta gantung semakin dekat, aku melihat orang yang dalam bahaya, dia Ding. Itu adalah seorang gadis yang mengenakan gaun putih. Saat ini, kedua kakinya tergantung di udara, hanya berpegangan pada dinding gunung dengan kedua tangannya. Ekspresinya penuh dengan kepanikan. Pemandangan ini membuatku semakin cemas, aku ingin segera menyelamatkannya, bahkan bersiap untuk melompat keluar dari gondola. Selamatkan aku, Tuan, cepat selamatkan aku. Aku pasti akan menghajarmu habis-habisan. Melihatku bangkit, seruan minta tolongnya semakin mendesak. Bahkan menawarkan diri dengan pukulan sebagai balasannya. Mendengar kata-kata ini, bagaimana aku bisa menahannya? Membuka pintu gondola, berteriak keras, jangan panik dulu. Bertahanlah, aku akan segera menyelamatkanmu. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan. Seruan minta tolong di telingaku tiba-tiba berhenti selama 1 atau 2 detik, lalu melanjutkan berteriak dengan putus asa. Senyum tipis muncul di sudut bibirku. Sudah kuduga ini adalah trik dari siluman api. Kekuatan siluman api memang jauh melampaui hantu mesum sebelumnya. Dan hantu wanita bergaun putih telah mencapai standar tingkat 3 merah, ilusinya benar-benar membuatku bingung selama 1 atau 2 detik. Melihat Baising yang masih berusaha mengendalikan gondola untuk mencapai puncak, aku mengulurkan tangan dan menepuk kepalanya. Saat ini, Baising telah terpesona oleh ilusi siluman api, pemandangan di depannya adalah seorang gadis remaja dengan kaki tergantung di udara dan telapak tangan yang berdarah. Situasinya sangat kritis, jika dia tidak tahu bahwa dia tidak bisa terbang, mungkin dia sudah melompat keluar dari gondola. Baising semakin dekat dengan gadis kecil itu, tiba-tiba merasakan hawa dingin mengalir dari atas kepalanya, langsung membuatnya sadar. Dia berhenti bergerak, menatapku dengan bingung, wajahnya langsung pucat. Keringat dingin membasahi punggungnya, aku memberi isyarat berhenti, menyuruhnya menghentikan gondola. Kemudian berteriak keras, Nona, bertahanlah. Aku akan segera menyelamatkanmu. Gondola perlahan berhenti, siluman api sangat marah hingga melompat-lompat. Kau bajingan. Apakah kau akan mengajak pacarmu mendaki gunung untuk menikmati pemandangan atau tidak? Siluman api tahu bahwa dirinya telah diincar oleh manusia berbahaya. Sedikit saja lengah, dia bisa jatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Aku di gondola memancarkan aura yang familiar, mirip dengan orang yang ingin menangkapnya sebelumnya. Tetapi juga berbeda, meskipun aku terlihat lemah, siluman api memutuskan untuk berhati-hati. Kau menipuku lagi, kakak yang baik, cepat selamatkan aku. Aku sudah tidak kuat lagi. Seruan hantu wanita itu sangat menyedihkan, membuat pendengarnya tergerak. Membuat pendengarnya menangis, aku diam-diam mengacungkan jempol di dalam hati. Akting ini, jika ditempatkan di industri hiburan, dia bisa menjadi terkenal di seluruh dunia. Jika saja wajah hantu wanita itu tidak terlalu jelek, mungkin aku benar-benar akan pergi menyelamatkannya. Di bawah kacamata mata roh dan mata pengintipku, wajah asli hantu wanita itu terlihat jelas, jika bukan karena takut menakutinya. Aku sudah lama ingin menghajarnya. Saat usia bertambah, seluruh tubuh terasa sakit. Kamu kendalikan kereta gantung, aku akan merokok dan beristirahat. Aku menyerahkan pegangan kendali kepada Baising. Dia tiba-tiba memutar dengan panik dan kebingungan. Saat itu, pria piyama dan pria keriting juga mengemudi ke tepi sungai, dari jauh melihat kereta gantung di lereng gunung. Gawat, terakhir kali kecelakaan juga terjadi di posisi itu. Kedua orang itu pasti terpesona oleh iblis api, kita harus segera naik. Berharap bisa menyelamatkan mereka. Melihatku berdiri, seolah bersiap untuk melompat. Keduanya semakin cemas, segera masuk ke mobil. Selamatkan orang dulu. Menangkap atau tidak menangkap iblis api tidak penting. Keduanya mengendalikan kereta gantung menuju puncak gunung, dan jarak antara iblis api dan kami hanya 1 atau 2 detik. Tiba-tiba, aura hantu dingin yang sunyi meledak di permukaan sungai. Aku dan iblis api tertegun bersamaan. Melihat ke arah ledakan aura hantu,
Orang-orang Zen Moshi datang. Hatiku campur aduk. Misi hampir berhasil, sekarang ada Cheng Yaojin yang tiba-tiba muncul di tengah jalan. Jika iblis api ketakutan dan melarikan diri, itu akan selesai. Aku memisahkan diri dan berteriak dengan keras. Nona, aku datang. Cepat pegang tanganku. Hati iblis api senang, mengenal kedua manusia itu. Mereka datang untuk menangkapnya. Sepertinya mereka ingin menyelamatkan orang-orang di kereta gantung. Cukup membawa satu orang pergi hari ini. Iblis api secara terpisah mendekat, memanggil dengan mulutnya. Pria tampan. Cepat selamatkan aku, kakak sudah lama menunggumu. Di kereta gantung. Jarak antara satu orang dan satu hantu semakin dekat. Ekspresi cemas di wajah pria piyama dan pria keriting semakin kuat saat melihat tindakanku. Sebelumnya ketika mereka datang ke Gunung Heilong untuk menghadapi iblis api, selama membakar aura Zen Moshi, iblis api segera menghindar. Seperti Raja Anjing. Tetapi hari ini, dia tidak hanya tidak lari, tetapi juga secara aktif mengulurkan tangan untuk menarikku jatuh ke jurang. Sepertinya orang ini benar-benar terlalu senang. Tangan iblis api dan tanganku hampir bersentuhan. Pria keriting mengutuk dengan keras. Dasar bodoh. Itu adalah iblis api, bisa mencelakakan nyawa. Telapak tangan iblis api secara misterius menjadi panjang. Dia takut aku akan terbangun dan menarik tangannya kembali, tidak memperhatikan sorot mataku yang sangat serius. Yang kulihat bukanlah gadis cantik, melainkan tugas khusus yang dirilis oleh sistem Lingbao akan segera selesai. Yang lebih luar biasa lagi adalah, aku menemukan mata hantu mengalami perubahan baru. Saat menatap iblis api, beberapa informasi muncul di depanku. Jenis, iblis api. Alam, hantu merah 3 bagian. Nilai dosa, 6. Mencelakai satu orang akan menambah 1 nilai dosa. Penilaian, sampah masyarakat yang suka membakar, mayat hidup yang tidak puas dengan masyarakat, dan memiliki kecintaan yang tidak dapat dijelaskan pada api. Ternyata mata hantu memiliki kegunaan yang nyata. Sungguh harta karun. Terima kasih, saudara 4 hantu. Tangan satu orang dan satu hantu akhirnya berpegangan erat. Aku menangkapmu. Aku menangkapmu. Kami berteriak serempak. Iblis api sedikit terkejut. Merasa ada yang tidak beres, tetapi tidak punya waktu untuk berpikir banyak. Bawa aku ke dasar tebing dan hisap energi yangku sampai kering. Dia mencoba berputar ke bawah, tetapi menemukan bahwa aku tidak hanya tidak tertarik ke bawah, tetapi malah mencengkeramnya dengan erat seperti tang. Aku tersenyum bersemangat dan menyeringai pada iblis api. Nona iblis api, bukankah kau memintaku untuk menyelamatkanmu? Cepat naik. Aku sudah bersusah payah untuk menemukanmu. Ayo naik. Mari kita bicara baik-baik. Amarah membara di hati iblis api, bersama dengan keserakahan. Kau pikir pantas? Cepat turun dan biarkan aku menghisap energi yang MU sampai kering, itu yang benar. Iblis api berusaha sekuat tenaga untuk menarikku, tetapi menemukan bahwa aku masih tidak bergerak sama sekali. Nona iblis api, bukankah kau bilang selama aku menyelamatkanmu, kau akan membalas budi dengan tubuhmu? Sejak kecil aku bermimpi memiliki hubungan hidup dan mati denganmu. Bertemu denganku hari ini adalah keberuntungan yang kau dapatkan dalam 3 kehidupan. Dengarkan aku. Cepat naik. Iblis api menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Aku di depannya sepertinya seorang cabul. Dia bahkan ingin menjalin hubungan manusia dan hantu. Wajahnya pucat pasi, lebih baik dihancurkan sampai berkeping-keping oleh Zen Moshi. Daripada jatuh ke tanganku. Jika jatuh ke tanganku, pasti akan menderita. Kak, lepaskan aku. Aku hantu. Kita manusia dan hantu berbeda jalan. Tidak mungkin bersama. Sebelumnya aku salah. Aku minta maaf padamu. Mendengar ini, alisku sedikit berkerut. Iblis api ini 1 tingkat lebih tinggi dariku. Aku belum bisa mengendalikannya sepenuhnya. Terlebih lagi, ada Baising di dalam kereta gantung. Aku tidak berani mengambil risiko. Situasi saat ini menemui jalan buntu. Jika orang-orang Zen Moshi datang, mereka mungkin akan bertindak kejam, dan misiku akan gagal. Dengan nada panas, aku mengklaim bahwa aku tidak tahu berapa lama metode itu akan berlangsung. Setelah kata-kata itu diucapkan, di tangan kananku muncul kapa penahan hantu hitam. Kapa penahan hantu dapat memberikan efek penahan pada hantu ganas di bawah tingkat 3. Hanya ada satu ini, aku tidak ingin menggunakannya. Tetapi demi tugas khusus, aku harus menggunakannya lebih awal. Aku berteriak pelan, dan kapa penahan hantu berubah menjadi paku hitam panjang dan dengan cepat menancap ke tubuh iblis api. Tubuh iblis api membeku, tergantung seperti patung di gunung naga hitam, matanya membelalak menatapku dengan ketakutan. Aku mengerahkan kekuatan dan berteriak keras, keluarlah kau. Iblis api tercabut seperti lobak. Saat itu, pria berambut keriting dan pria berpiyama juga tiba di sini, menatapku dengan takjub saat aku menunjukkan kekuatan besar dan iblis api diseret ke kereta gantung. Dengan mata melotot, menatap kedua orang Zen Moshi dan berteriak minta tolong. Tolong aku, jangan biarkan aku jatuh ke tangan orang mesum ini. Aku takut. Pria berambut keriting dan pria berpiyama saling bertukar pandang. Apakah ini iblis api yang licik dan berbahaya itu?
Apa yang sebenarnya dia alami barusan? Mendengar teriakan minta tolong iblis api. Aku langsung marah. Aku melambaikan tangan dan rantai penarik jiwa yang diukir dengan prasasti khusus muncul di tanganku. Sambil mencambuk, aku memaki, brengsek. Kau masih punya wajah untuk meminta tolong? Siapa yang memberimu keberanian? Aduh, menertawakanmu tidak ada gunanya, membuatku membuang-buang alat penting. Jika kau tidak bisa dijual dengan harga yang bagus hari ini, aku akan mencambukmu 100 kali setiap hari. Aduh, aku salah, Kak. Aku benar-benar salah, Kak. Ampuni aku. Aku akan menjadi pelayanmu, melayanimu mencuci dan makan, tolong ampuni aku. Aku tahu aku salah. Bai Xing terbiasa dengan itu. Aku lebih kejam saat memukul hantu mesum. Tetapi pria berambut keriting dan pria berpiyama melihat kelopak mata mereka berkedut dan akhirnya mengerti mengapa iblis api meminta tolong. Orang ini terlalu brutal. Ini benar-benar dipukuli. Nona iblis api yang baik-baik dipukuli menjadi babi. Melihat kedua orang itu tidak tahan lagi, aku juga berhenti dan terengah-engah bersandar di kereta gantung. Mengeluarkan kontrak hantu hitam dan melemparkannya ke tubuh iblis api, melafalkan dalam hati. Pergi ke kedai barbeque dunia lain, tunjukkan efek khususmu, ding. Selama telah memperkenalkan iblis api tingkat 3 ke tempat kerja barbeque hantu, hadiah poin keterampilan 200. Mendapatkan item ajaib api neraka, sebuah petunjuk muncul di benak sistem. Suasana hatiku langsung membaik. Meskipun proses menangkap iblis api hari ini agak berliku, hasilnya bagus. Sistem meningkatkan level. Saat kata-kata itu jatuh, aku merasakan kekuatan besar. Menyebar dari dantian ke seluruh anggota badan dan tulang. Aku merasa sekuat sekarang hingga bisa membunuh seekor sapi. Jika aku memiliki kekuatan ini tadi, tidak perlu jimat penahan hantu sama sekali, langsung menghajar iblis api hingga babak belur. Inang. Chen Ping'an, umur 22. Alam, Guru Hantu Merah tingkat 3, 020000. Poin keterampilan, item, rantai pencabut jiwa kepala banteng dan wajah kuda. Kacamata mata spiritual, keterampilan, mata tembus pandang. Melihat kolom atribut, aku menemukan bahwa poin keterampilan yang dibutuhkan untuk naik ke tingkat 4 berlipat ganda 10 kali. Jika seperti ini, tingkat 5 membutuhkan 200.000 poin keterampilan, tingkat 6 2 juta. Memikirkan kemungkinan ini, gigi geraham belakangku terasa sakit. Dengan sifat ini, ingin naik ke tingkat 9, aku khawatir aku harus mentransendensian Jun. Sungguh sulit untuk naik level. Setelah berurusan dengan iblis api, aku mengangkat kepala dan melihat pria berpiyama dan pria berambut keriting yang tercengang. Mengapa kalian berdua menatapku seperti itu? Apakah kalian tidak menangkap hantu seperti ini? Pernah melihat hantu? Keduanya menggelengkan kepala dengan panik. Orang-orang dari Zen Moshi biasanya menggunakan kemampuan rumah hantu mereka sendiri atau peralatan hantu khusus untuk menangkap hantu. Siapa yang akan berhasil tanpa rantai seperti dirimu? Pria berpiyama itu terdiam sejenak dan bertanya. Kau juga dari Zen Moshi? Aku belum pernah melihatmu. Namaku Chen Ping'an. Aku baru saja bergabung dengan Zen Moshi hari ini. Bosku adalah Ye Hong Enfe, kataku sambil tersenyum. Semoga kita bisa saling menjaga di masa depan. Pria berpiyama itu bernama Wang Bing, dan pria berambut keriting bernama Qin Tong Wei. Keduanya berasal dari grup 2. Wang Bing mengacungkan jempol dan berkata, Saudara, kau hebat. Iblis api ini membuat kami berdua kesulitan. Tanpa diduga, kau datang dan membereskannya. Kami berhutang budi padamu. Lain kali aku traktir makan. Pujiannya tulus. Kekuatan iblis api paling kita berdua tahu. Chen Ping'an bisa menyelesaikannya dengan mudah. Itu berarti kekuatannya lebih tinggi dari kecerdasan kita. Di Zen Moshi kekuatan dan kecerdasan. Yang kuat baru dihormati. Jangan sungkan, seharusnya aku yang berterima kasih pada kalian. Aku tertawa terbahak-bahak. Jika kalian bisa membereskan iblis api dengan mudah, bukankah aku tidak akan berguna? Setelah kembali ke darat, aku memanggil Bai Xing. Apakah videonya sudah direkam? Ekspresi Bai Xing langsung berubah menjadi sulit. Tadi saat iblis api keluar, dia tenggelam dalam fantasi. Dia sama sekali tidak sempat membuka ponselnya. Kemudian dia fokus penuh pada iblis api, benar-benar lupa merekam video. Aku tersenyum dan berkata, aku sekarang punya pekerjaan yang sangat bagus, tidak tahu apakah kamu mau mendengarkannya? Pekerjaan apa? Aku ingin mempekerjakanmu sebagai karyawanku, tidak tahu apakah kamu berminat? Beberapa menit kemudian, Bai Xing akhirnya mengerti maksudku. Kamu ingin menjadikan dirimu sebagai selebriti internet super. Untuk memperluas pengaruh dan kemudian mendapatkan lebih banyak sumber daya. Benar? Benar, kamu memang pintar. Sekali dengar langsung mengerti. Aku memujinya. Aku memberimu gaji pokok 5.000 sebulan. Kamu pinjam satu pesanan menangkap hantu. Aku akan memberimu komisi lagi. Mau tidak? Tapi kamu tidak boleh melakukan hal-hal ilegal. Bai Xing terdiam. Dia hanyalah seorang streamer kecil. Meskipun penampilannya lumayan, tapi bakatnya biasa saja. Pengikutnya tidak banyak.
Pendapatan setiap bulan hampir tidak cukup untuk biaya sewa, listrik, air, dan makan. Undangan Chen Ping An memberinya sebuah pilihan. Dia hanya ragu selama 2-3 detik dan langsung setuju. Bos, mohon bimbingannya di masa depan. Oke. Mulai besok kamu bisa mulai bekerja. Tenang saja, mengikutiku tidak akan membuatmu rugi. Siapa tahu di masa depan kamu juga bisa menjadi pengguna kekuatan listrik yang hebat. Setelah sepakat untuk bertemu besok, aku kembali ke gubuk kecilku. Begitu kembali, aku langsung mengeluarkan sebuah botol kecil. Ini adalah hadiah setelah menyelesaikan tugas. Tidak enak mengeluarkannya di depan orang lain, aku menahannya sepanjang jalan. Baru sekarang mengeluarkannya. Minuman api dunia bawah. Sebuah merek minuman hantu dari dunia lain. Energi yang terkandung di dalamnya sangat besar. Setelah meminumnya, sesuatu yang tak terduga akan terjadi. Aku memeriksa botol air ini dengan cermat. Menemukan bahwa itu hampir tidak berbeda dengan botol air mineral biasa. Hanya saja samar-samar memancarkan cahaya merah. Sistemnya terlalu tidak bertanggung jawab. Setidaknya beritahu aku fungsi botol air ini. Bagaimana jika terjadi sesuatu setelah diminum? Setelah ragu sejenak, aku langsung membuka tutup botol dan meneguknya. Setelah menghabiskan sebotol air, aku bersendawa dan merasa seluruh tubuhku hangat. Sangat nyaman. Ding. Selamat kepada host karena telah memperoleh kemampuan pengendali api. Mendengar suara ini, wajahku langsung menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Mulai sekarang aku juga akan menjadi orang dengan keterampilan khusus. Jika aku bertemu rumah hantu lagi, aku akan membakarnya dengan api neraka. Biarkan ia merasakan rasa api. Melihat kemampuan mengendalikan api yang ditambahkan di kolom atribut, wajahku tersenyum lebar. Keberuntungan hari ini bagus. Tidak hanya memperoleh kemampuan mengendalikan api, tetapi juga meningkatkan level kekuatanku. Diriku yang sekarang dapat dianggap sebagai hantu merah tingkat 3. Jika Zen Moshi tidak memiliki tugas malam ini, aku berencana pergi ke kuburan yang berantakan di pinggiran kota Zuan untuk melihat apakah aku dapat menemukan informasi tentang rumah hantu. DNGLL. Tiba-tiba, dering telepon yang mendesak berdering. Itu adalah ponsel yang khusus dilengkapi oleh Zen Moshi. Aku mengangkat telepon. Suara Ye Hongyu terdengar di telingaku. Kamu menyelesaikan iblis api di Gunung Heilong? Kebetulan bertemu dan membersihkannya dengan mudah. Semuanya karena keberuntungan. Aku berkata dengan tenang, Ketua tim, hadiah untuk iblis api ini. Ye Hongyu di ujung telepon terdiam selama 2 atau 3 detik, lalu berkata, hadiahmu tidak akan kurang. Bonus untuk iblis api tingkat 3 ini setidaknya 50.000. Gaji bulan depan akan dibayarkan bersama. Jika tidak ada yang lain, lihatlah forum internal Zen Moshi. Ada juga grup besar kita. Kamu bisa mempelajari beberapa keterampilan menangkap hantu. Saat menangkap hantu, gunakan otakmu lebih banyak, jangan terlalu ceroboh. Setelah selesai berbicara dengan Ye Hongyu, aku membuka ponsel yang dikeluarkan oleh Zen Moshi. Desktop ponsel bersih, hanya ada beberapa aplikasi. Aku langsung melihat sesuatu bernama Kentut Raja Roh. Ini pasti forum internal yang dibicarakan oleh Ye Hongyu. Nama pengguna untuk masuk adalah nomor KTP, dan kata sandinya adalah nomor seri saya di Zen Moshi. Begitu masuk, aku melihat banyak postingan. Aku memiliki hantu spiritual khusus di tangan. Aku ingin menukarnya dengan senjata hantu yang ofensif. Kirim pesan pribadi jika berminat. Sangat membutuhkan manik-manik senjata hantu murni. Harga bisa dinegosiasikan. Frekuensi munculnya rumah hantu baru-baru ini meningkat pesat. Apakah kota tempat kalian berada juga mengalami situasi seperti ini? Setelah menjelajahi forum, aku menemukan bahwa selain banyak postingan tentang pengalaman menangkap hantu, kebanyakan adalah postingan diskusi. Aku juga kurang lebih memahami situasi dasar Zen Moshi. Misalnya peralatan hantu, hantu ganas tertentu bergantung pada benda tertentu untuk bertahan hidup. Benda ini lama-kelamaan ternoda peralatan hantu dan dendam. Akan menghasilkan kemampuan khusus, yang terkait dengan kemampuan hantu itu sendiri, seperti emosi yang disebutkan di forum. Setelah diselesaikan oleh orang-orang dari Zen Moshi, sebuah cambuk kulit khusus jatuh, cambuk ini memiliki efek pertahanan yang kuat. Bahkan jika mengenakan baju besi, cambuk yang mengenai tubuh akan menyebabkan rasa sakit yang menusuk, rantai pengunci jiwa saya. Sebenarnya juga merupakan jenis peralatan hantu. Peningkatan level Zen Moshi memiliki 3 cara. Yang pertama adalah perlahan menyerap energi in dari luar. Meskipun lambat tapi aman. Yang kedua adalah melahap hantu lain, langsung merebut peralatan hantu. Peningkatan cepat tetapi risikonya tinggi. Yang ketiga adalah meminum manik-manik peralatan hantu. Manik-manik ini dibuat oleh Zen Moshi melalui cara khusus. Mengandung energi hantu murni yang besar, dapat dengan cepat meningkatkan level hantu roh bawaan, tetapi pembuatannya tidak mudah. Sangat langka, nilainya setara dengan emas dan batu giok, tetapi saya tidak membutuhkan ini. Selama ada cukup hantu ganas, saya dapat terus meningkatkan level saya, tidak takut peralatan hantu akan menyerang balik. Ada juga cara tabu, melahap energi yang dari orang yang hidup untuk meningkatkan kekuatan hantu, dalam WeChat di ponsel. Akun sudah siap, saya telah diundang ke grup obrolan bernama Rumah Cinta Zuan.
Ada 37 orang di grup ini, seharusnya semua anggota Zenmoshi, Zhang Tianxi. Semua anggota, baru-baru ini hantu sering muncul, harap setiap anggota tim tetap waspada setiap saat. Untuk mencegah situasi yang tidak terduga, saya panik, diterima. Crossfire, diterima, kaki 3 bawaan. Diterima, semuanya ikan kecil, bos tenang saja. Ye Hongyu, bahkan iblis api kecil pun tidak bisa diatasi. Dari mana kepercayaan diri untuk mengatakan hal seperti itu? Kaki 3 bawaan, itu karena saya tidak turun tangan secara pribadi. Jika saya yang maju, dalam hitungan menit, diterima, Qinlai, mau bertaruh? Lain kali jika bertemu dengan iblis api, saya akan menyelesaikannya dalam beberapa menit, Ye Hongyu. Membosankan, naik ke atas untuk melihat riwayat obrolan di grup, saya menemukan bahwa Ye Hongyu di Zenmoshi. Sepertinya orang yang sangat kuat, banyak orang tidak berani melawannya dengan keras, seperti si kaki 3 bawaan. Setelah disindir pun tidak berani membalas, hanya bisa bercanda untuk mengelabui. Saya tidak tahu Ye Hongyu sebenarnya sekuat apa, hantu roh bawaannya juga apa. Lain kali bertemu diam-diam mengintipnya. Omong-omong, sosok tubuh Ye Hongyu jauh lebih baik daripada Bai Xing. Memikirkan ini, senyum muncul di wajahku. Zuanxi, Zengmoshi. Malaikat Zhang Ziwei menatap Ye Hongyu dengan senyum dan berkata, "Ku dengar iblis api di Gunung Heilong diselesaikan oleh Chen Ping'an. Bocah ini memang sangat berbakat. Baru saja terbangun dan sudah bisa mengatasi iblis api tingkat 3. Kamu harus membimbingnya dengan baik. Mungkin dia akan sangat berguna di masa depan." Ye Hongyu mengangguk dan berkata, "Anak itu memang cukup mengejutkanku. Aku curiga dia memiliki roh hantu yang sangat kuat membantunya. Jika itu benar, itu adalah hal yang baik bagi kita." Ekspresi Zhang Ziwei menunjukkan sedikit kekhawatiran. Kemunculan rumah hantu semakin sering. Aku khawatir suatu hari nanti akan terjadi. Bai Gui Yexing, 100 hantu berjalan di malam hari. Ye Hongyu mengerutkan kening. Bai Gui Yexing? Pernyataan seperti itu terlalu dibesar-besarkan, kan? Zhang Ziwei menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, "Sebulan yang lalu, sebuah kota kecil di Eropa benar-benar berubah menjadi neraka di bumi dalam semalam. Lebih dari 10.000 orang tewas tanpa ada yang selamat. Aku tidak hanya khawatir, tapi era di mana hantu berkeliaran akan segera tiba. Puluhan ribu orang berubah menjadi budak hantu dalam semalam? Ini mengerikan. Jika hal yang sama terjadi di kota Zuan, tanpa kehadiran penjaga iblis tingkat 7, kota Zuan akan langsung runtuh." Ye Hongyu merasakan hawa dingin di punggungnya. Rasa krisis yang mendesak membanjiri hatinya. Dia tidak pernah begitu ingin menjadi lebih kuat. "Ini untukmu." Zhang Ziwei menyerahkan sebuah kotak hitam kepadanya. Setelah dibuka, terdapat 20 butir manik-manik kaca yang tersusun rapi di dalamnya. Manik-manik itu memiliki energi hitam yang berputar-putar. Manik-manik energi hantu. "Malaikat, kau?" Ye Hongyu menatap Zhang Ziwei dengan terkejut. "Aku sudah lama ingin memberikannya kepadamu, tapi aku melihat kau sibuk akhir-akhir ini." Zhang Ziwei berkata sambil tersenyum, "Ambillah, ini semua yang pantas kau dapatkan. Dengan bakatmu, kau seharusnya pergi ke kota yang lebih baik untuk berkembang sejak lama. Kau sudah menderita selama bertahun-tahun. Kau benar-benar telah bekerja keras selama bertahun-tahun, Hongyu." Zhang Ziwei yang menyelamatkannya. Dia juga yang mensponsori dia untuk tumbuh dewasa dan membawanya ke Zenmoshi. Keduanya adalah guru dan teman. Tidak ada seorang pun yang lebih mengenalnya daripada Zhang Ziwei. Dia berharap dia bisa terus melindungi kota Zuan menggantikannya. "Jangan khawatir, guru tua, aku pasti akan melindungi kota Zuan dengan baik. Selama aku ada, rumah-rumah hantu ini tidak akan bisa berbuat apa-apa." Tepat ketika aku selesai makan malam dan hendak berbaring untuk menonton siaran langsung, telepon Ye Hongyu tiba-tiba berdering. "Halo?" Seorang petugas polisi di distrik Beicheng menemukan fluktuasi energi hantu. "Segera periksa, sekarang juga." Dengar suaranya. Aku langsung melompat dari sofa. Bergabung dengan Zenmoshi memang pilihan yang tepat. Sebelumnya, aku kesulitan menemukan satu pun hantu. Sekarang aku menyelesaikan 2 dalam sehari. Ini ritme untuk menjadi kaya. Tanpa ragu, aku mengenakan pakaianku. Aku mengendarai sepeda motor kesayanganku langsung menuju seorang petugas polisi. Tempat ini tidak jauh dari tokoku, hanya 5 atau 6 menit. Dengan bantuan kacamata Ling MOU, aku dengan cepat melihat gumpalan energi hantu yang pekat berkerumun di sebuah gang kecil yang gelap gulita. Aku tanpa ragu masuk ke dalam. Hihihi, begitu aku masuk gang, suara tawa seorang anak terdengar di telingaku. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 7 atau 8 tahun mengenakan seragam penjara bergaris biru dan putih berjalan dari ujung gang yang lain, mendongak menatapku. Memperlihatkan senyum polos, "Paman, apakah kamu datang untuk bermain game denganku?" "Tidak, aku datang untuk menyuruhmu pulang dan mengerjakan pekerjaan rumah," kataku sambil tersenyum. "Di usia yang begitu muda, kamu tidak belajar dengan baik. Bagaimana bisa kamu terus berlarian di luar?" Senyum anak laki-laki itu langsung membeku.
Dia sama sekali tidak menyangka jawabanku. Aku melanjutkan, pikirkan teman-teman sekelasmu. Mereka lebih baik darimu, dan mereka juga lebih rajin darimu. Semua orang belajar dengan giat. Kamu malah bermain di luar. Apakah kamu pantas untuk orang tuamu yang membesarkanmu? Apakah kamu pantas dengan seragam tahanan yang kamu kenakan? Sambil berbicara, aku mengaktifkan mata tembus pandang, menatap lekat-lekat anak laki-laki di depanku. Jenis, hantu nakal, diam. Hantu kecil berpakaian putih, nilai dosa, 2 bintang. Hantu kecil yang tidak belajar dan tidak berguna, yang mengubur masa mudanya yang indah karena keserakahan akan kesenangan. Di tangannya, tatapan mataku pada hantu nakal menjadi tajam. Mendengarkan omelanku, wajah anak laki-laki itu menunjukkan kebencian yang kuat. Dia menatapku dengan muram dan berkata, "Paman, aku hanya ingin kamu bermain bola basket denganku selama 1 menit." "Hanya 1 menit? Oke. Di mana bolanya?" "Di sini," katanya, lalu melepas kepalanya sendiri dan menyerahkannya kepadaku. Senyum polos di wajahnya menghilang, digantikan oleh kebencian dan amarah. Darah mengalir dari mata, hidung, dan mulutnya. "Paman, mari kita lihat siapa yang memotret paling banyak. Jika kamu kalah, kamu harus terus bermain denganku." Melihat kepala yang berbicara di tanganku, aku menggeleng. Paman paling benci 3 hal. Belah tengah, celana kodok, bermain basket. Kau melanggar tabuku. Sebagai hukuman, aku akan menggunakan kepalamu untuk menembak. Belum selesai bicara, aku berlari kecil beberapa langkah dan menendang kepalanya keluar. Beberapa detik kemudian, suara benturan tumpul datang dari kejauhan. Saat itu, tubuh tanpa kepala anak laki-laki itu langsung kabur. Aku maju dan menendangnya hingga terjatuh. Sambil tertawa, "Jangan terburu-buru pergi. Aku belum puas bermain. Baru pertama kali menendang kepala seperti bola. Cukup segar. Main beberapa kali lagi." Saat berbicara, kepala anak laki-laki itu berguling kembali. Aku senang. Kepala ini bisa berguling kembali secara otomatis. Benar-benar idiot, aku tanpa ragu. Sekali lagi ku tendang. Kepala hantu nakal itu terbang lagi, terdengar jeritan. Tak lama, kepala kecil itu berguling kembali, kali ini dengan wajah penuh ketakutan. Memohon dengan menyedihkan, "Paman, kumohon lepaskan aku. Aku tidak akan nakal lagi. Aku akan mendengarkan guru dan orang tua. Sekarang aku akan kembali mengerjakan PR. Ibu masih menungguku pulang untuk makan malam. Sekarang tahu salah, sayang sudah terlambat." Aku menginjak tubuh hantu nakal itu dengan dingin. "Hantu kecil sepertimu di usia yang sangat muda. Hantu kecil yang mencelakakan nyawa orang harus menerima pendidikan sosial dari bos yang kejam. Paman akan mentransformasimu ke tempat yang lebih baik. Lebih menyenangkan daripada di dunia manusia." "Tidak, aku tidak mau pergi ke sana. Aku ingin pulang. Sekolah, hiks." Kepala hantu nakal itu menangis tersedu-sedu. Tapi aku tidak menghiraukannya, mengeluarkan kontrak hantu dan melemparkannya padanya. "Dengan tenang, jangan panik. Aku akan segera mentransformasimu." Ke pabrik bos hitam di jalan hantu sebelah. Diiringi kilatan api, tubuh hantu nakal berubah menjadi asap hijau menghilang. Ding mentransformasi satu hantu kecil berbaju putih. Hadiah poin keterampilan ditambah 400. Sama-sama satu hantu, poin keterampilan hantu nakal lebih banyak 100 daripada hantu mesum. Mungkin karena dia merenggut 1 nyawa, sementara hantu mesum hanya berani mengintip. Saat itu, dalam benakku muncul gambaran pekerjaan hantu nakal, seperti gunung material menumpuk di tanah, membutuhkan mereka untuk memindahkannya ke jalur produksi dengan tangan. Jika malas akan dicambuk keras oleh mandor, inilah akibatnya jika tidak belajar dengan baik. Kuharap kau menjadi anak yang baik di kehidupan selanjutnya. Aku merasa lega, menyelesaikan hantu nakal dengan mudah, suasana hatiku sangat baik. Telepon Ye Hong Yu. "Bos, masalahnya sudah selesai." Mencicipi hantu kecil, "Aku sedang bersiap untuk meneleponmu, kesepakatan ada keadaan darurat. Jika ada kekuatan, pergilah membantu, bantu, aku segera pergi." Aku mengangguk berulang kali. Bagaimana aku bisa melewatkan hal yang begitu baik, baru saja berurusan dengan hantu nakal. Aku sudah merasakan manfaat dari level tinggi, aku di level 3 begitu kuat, akan jadi seperti apa level 4? Memikirkan hal ini, aku memutar gas motor, Yamaha bekas meraung keluar. Kesepakatan, aku datang, kota Zuan, rumah sakit rakyat Zuan. Dulu di sini adalah rumah sakit terbaik di Provinsi Hanjiang, tetapi kecelakaan kebocoran gas 20 tahun lalu menghancurkan tempat ini. Rumah sakit direlokasi dan dibangun kembali. Di sini menjadi reruntuhan, saat ini. Wang Bin dan Qin Tongwei berdiri di tepi gedung setinggi puluhan meter. Wajah mereka pucat. Meskipun mereka adalah pembasmi iblis, tetapi levelnya tidak tinggi, dan belum bisa menggunakan ilmu sihir terbang. Jika jatuh dari ketinggian ini, mereka pasti akan mati, di tepi atap. Duduk seorang wanita muda yang mengenakan kostum anime, menutupi wajahnya dan menangis. Tangisannya memilukan. Wang Bin dan Qin Tongwei berada di ambang kematian, semua karena kendali mentalnya. Malam ini mereka menerima kabar dari Zhen Moxi,
Ada fluktuasi energi hantu yang kuat di dekat rumah sakit Zuan. Diduga ada hantu musik tingkat 3 muncul. Mereka adalah pembasmi iblis jubah merah tingkat 3, telah menyelesaikan lebih dari satu hantu tingkat 3. Awalnya mengira ini hanya tugas sederhana. Tanpa diduga, begitu menginjak gedung ini langsung terkena, kekuatan mental hantu wanita ini sangat kuat, keduanya sama sekali tidak sadar dan langsung dikendalikan sepenuhnya. Selangkah demi selangkah berjalan ke atap, hidup dan mati sepenuhnya dikendalikan oleh pihak lain. Hiks, aku sangat kasihan. Kenapa? Kenapa Tuhan memperlakukanku seperti ini? Katakan padaku, apakah aku gadis paling malang di dunia? Hantu wanita itu menangis, dahi Wang Bin berkeringat, mengangguk dengan panik. Ya, kamu adalah orang yang paling malang di dunia, dan juga yang paling cantik. Qin Tongwei mengerutkan kening, sudut mulutnya berkedut, keinginan orang ini untuk bertahan hidup terlalu kuat. Demi bertahan hidup, dia bahkan tidak peduli dengan wajahnya lagi. Hantu wanita itu berhenti menangis saat mendengar kata-kata Wang Bin. Mengangkat kepalanya untuk melihat mereka berdua, dia menundukkan kepalanya. Rambut panjangnya menutupi wajahnya. Tidak bisa melihat wajah aslinya, hanya bisa menilai dari belakang bahwa dia adalah seorang gadis cantik. Rambut hantu wanita itu meluncur ke bawah dari kedua sisi. Wajah yang terlihat membuat Wang Bin dan Qin Tongwei hampir muntah. Wajahnya berlumuran darah dan daging, fitur wajahnya tidak bisa dibedakan. Apakah aku benar-benar wanita tercantik di dunia? Apakah aku benar-benar wanita tercantik di dunia? Tanya hantu wanita itu. Iya. Wang Bin menjawab dengan tergagap. Hantu wanita itu berteriak, kau berbohong. Kalian semua menipuku. Aku ingin kalian semua mati. Ucapan itu belum selesai. Langkah kaki mereka berdua tanpa sadar maju perlahan. Selangkah lagi, mereka akan hancur berkeping-keping. Tepat pada saat ini, pintu besi di atap ditendang terbuka, dan sesosok muncul. Melihat orang itu, mata Wang Bin dan Qin Tongwei menyala dengan harapan. Dengan kecepatan kilat, aku akhirnya tiba di tempat kejadian. Hantu wanita itu melihatku. Suaranya suram, apakah kau di sini untuk mencari mereka? Sekalian saja mati bersama. Bertiga juga ada temannya. Tidak, Nona, kau salah paham. Aku menggelengkan kepala dan berkata, aku tidak mengenal mereka. Aku hanya mendengar seseorang menangis sedih di bawah. Merasa bahwa dia adalah orang yang menyedihkan, ingin datang untuk menghiburnya. Jika Wang Bin bisa mengerti saat ini. Diperkirakan dia sudah berlutut di hadapanku. Dia tidak menyangka aku begitu tidak tahu malu. Hantu wanita itu sedikit terkejut. Apakah kau benar-benar berpikir begitu? Tentu saja, Cosmos yang cantik. Tolong ungkapkan ketidakbahagiaanmu, mungkin aku bisa membantumu, kataku. Aku terlalu menyedihkan. Kata-kataku membangkitkan keinginan hantu wanita untuk curhat. Dia mulai menangisi pengalaman tragisnya. Dia adalah seorang mahasiswa sebelum kematiannya. Meskipun penampilannya biasa saja, dia optimis dan positif. Sampai dia melihat gadis-gadis di sekitarnya berubah dari itik buruk rupa menjadi angsa putih, dia baru tahu tentang keberadaan operasi plastik. Dia menghubungi sebuah lembaga operasi plastik, tetapi biaya yang mahal membuatnya putus asa. Dokter mengatakan kepadanya bahwa dia bisa membayar secara cicilan. Dengan membayar beberapa ratus yuan setiap bulan, dia bisa memiliki mata yang besar dan menawan. Dia tergoda. Dia menyetujuinya dan berhasil memiliki mata besar yang indah seperti yang dia inginkan. Menjadi fokus para pria, kemudian dia merasa fitur wajah lainnya. Tidak pantas untuk keunggulan matanya. Suatu hari, tidak tahan dengan gangguan penagih utang, dia melompat dari atap. Mengakhiri hidupnya. Tragis, terlalu tragis. Kamu juga korban pinjaman kecantikan? Kita bisa dianggap sebagai teman senasib. Setelah mendengarkan, aku berkata dengan marah. Kamu juga meminjam pinjaman kecantikan? Hantu wanita itu terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan orang yang sama. Bahkan tangisannya berhenti. Dia menatapku dengan rasa ingin tahu, seolah menunggu ceritaku. Aku bersandar di dinding, mendongak 45 derajat ke langit, mengeluarkan sebatang rokok dari saku dan menyalakannya. Memperlihatkan kesan pengalaman yang bergejolak. Dibandingkan kamu bisa dibilang beruntung. Aku menghisap rokok dalam-dalam dan berkata, hantu wanita, Wang Ding dan Qin Tongwei benar-benar tercengang. Orang sudah bunuh diri dengan melompat dari gedung, kamu masih hidup dengan baik. Siapa yang beruntung? Siapa yang sengsara? Kata-kata tidak tahu malu seperti itu, kamu juga bisa mengatakannya? Benar saja. Mulut pria adalah hantu penipu. Setelah mendengarkan pidatoku yang bersemangat, dua orang dan satu hantu di tempat kejadian tercengang. Aku mengembuskan asap. Melihat wajah mereka yang bingung, kalian terlalu muda, tidak tahu langit di atas langit. Ada orang di atas orang. Dibandingkan dengan pinjaman kecantikanmu, pinjaman rentenir yang sebenarnya. Benar-benar karya hati nurani. Setidaknya kamu mendapatkan uang dan berinvestasi pada diri sendiri. Aku memadamkan puntung rokok dan terus berkata, pinjaman rentenir yang sebenarnya. Jauh lebih rumit daripada yang kalian bayangkan. Mereka memanfaatkan celah hukum. Dan mahir menghindari risiko. Kamu meminjam 10.000,
Sebulan kemudian harus mengembalikan 13.000. Tidak bisa membayar pokok dan bunga lama, surat utang semakin banyak ditulis, bunga meningkat seperti bola salju. Bahkan melebihi pokok puluhan kali lipat. Peminjam tidak berdaya untuk membalikan keadaan. Pinjaman rentenir merekomendasikan pinjaman rentenir lain. Meminjam yang baru untuk membayar yang lama, terjebak dalam lingkaran setan. Mereka juga akan menambahkan berbagai biaya layanan. Biaya konsultasi, uang yang diterima bahkan tidak sampai setengahnya. Pada akhirnya, melalui cara yang sah, melelang properti peminjam, melegalkan utang ilegal. Saat mengatakan ini, suaraku tercekat, air mata berputar di mataku. Hantu wanita dan Wang Bing terdiam. Aku menghela napas dan menepuk bahu hantu wanita itu. Hong Yan adalah orang yang terbuang di ujung dunia. Mengapa harus saling mengenal? Seperti kita ini. Ada banyak orang yang sengsara, beberapa bahkan lebih sengsara, dipaksa untuk membungkuk mata mereka. Pada akhirnya bahkan tidak bisa menjadi hantu. Hantu wanita itu tersentuh oleh kata-kataku, meskipun dia tidak memiliki wajah. Tetapi emosi terkejut di tubuhnya jelas terlihat. Lalu, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Apakah pinjaman rentenir masih mengejarmu? Hantu wanita itu bertanya dengan prihatin. Sudah tidak apa-apa. Aku menghela napas panjang. Aku sudah melunasi semua hutangku. Apa? Bagaimana mungkin? Hantu wanita itu berteriak. Dia bahkan tahu betapa sulitnya untuk menyingkirkan pinjaman rentenir. Tidak, aku pernah dengan gila membeli lotre, berfantasi untuk menjadi kaya dalam semalam. Tetapi semuanya hanyalah angan-angan. Aku menggelengkan kepala. Hantu wanita itu mengangguk. Jelas dia juga pernah melakukan hal yang sama. Di saat aku paling putus asa, dermawanku muncul. Dia menyelamatkanku. Aku berkata, dia membantumu melunasi hutang? Hantu wanita itu bertanya dengan mendesak. Apakah menurutmu mungkin? Aku bertanya balik. Dia memberitahuku bagaimana seharusnya aku bertindak. Sebaliknya dia adalah mencari pekerjaan, melunasi hutang. Dengan bantuannya, aku menemukan pekerjaan dengan gaji harian lebih dari 1.000, dan melunasi hutang dalam 1 tahun. Sekarang aku bebas hutang. Hantu wanita itu memancarkan rasa iri yang kuat. Jika aku bisa bertemu dengan orang yang mulia seperti itu saat itu, aku tidak akan mati sia-sia. Mendengar kata-kataku, Wang Bing dan Qin Tongwei sudah mati rasa. Mereka terkejut bahwa aku bisa mengarang cerita omong kosong, tetapi hantu merah tingkat 3 ini benar-benar mempercayaiku. Bertemu sekarang juga tidak terlambat. Aku tertawa. Untuk membalas budi, aku juga membantu orang-orang yang membantu dunia. Aku bisa merekomendasikan pekerjaan yang cocok untukmu. Hantu wanita itu tertegun, lalu menangis terseduh-seduh. Sudah terlambat. Aku sudah menjadi hantu. Apa gunanya kamu bisa merekomendasikan pekerjaan? Aku tidak bisa kembali. Tidak, tidak, tidak. Hantu pun bisa kubantu. Jaringanku sangat luas. Kamu bisa menjadi hantu wanita tercantik di dunia bawah dengan kerja keras. Benar-benar bisa? Hantu wanita itu bertanya dengan hati-hati. Aku mengeluarkan perjanjian hantu. Sambil tersenyum berkata, ayo, tanda tangani kontrak ini. Aku membawamu kembali ke puncak suara hantu, rumah sakit rakyat Zuan, atap gedung yang ditinggalkan. Melihat kontrak di depannya, hantu wanita itu dengan gemetar ingin mengambilnya, tetapi tepat sebelum ujung jarinya menyentuh. Dia menariknya kembali secepat kilat dan bertanya dengan bersemangat, apakah ini nyata? Masa kau bermimpi? Tentu saja ini nyata. Aku sudah mencarikanmu pekerjaan. Di rumah sakit bedah plastik. Sangat cocok untukmu. Aku tersenyum dan menyelipkan kontrak ke tangannya. Saat dia menyentuh kontrak, nyala api hitam menyala. Wang Bing dan Qin Tongwei merasakan belenggu menghilang. Mereka segera melompat turun dari atap, menatap hantu wanita yang terbakar dengan ketakutan. Ding selamat kepada host karena telah mengatasi hantu operasi plastik dan mengirimnya untuk bekerja di rumah sakit hantu. Hadiah poin keterampilan ditambah 800. Karena sikap hantu operasi plastik yang baik, kamu mendapatkan bubuk erosi misterius dari direktur rumah sakit hantu. Mendengar notifikasi di benakku, senyum langsung muncul di wajahku. Aku tidak rugi kali ini. Tidak hanya tidak perlu repot, aku juga mendapatkan sejumlah besar poin keterampilan, dan juga bisa mendapatkan erosi dari direktur. Sungguh luar biasa. Aku sangat menantikan hadiah ini. Mata tembus pandang yang kudapatkan dari hantu mesum terakhir kali. Efeknya sangat bagus. Level hantu operasi plastik ini lebih tinggi dari hantu mesum. Hadiah kali ini pasti lebih hebat. Kak Chen, terima kasih atas penyelamatanmu. Adik kecil ini takkan pernah melupakannya. Izinkan adik kecil ini memberi hormat. Wang Bing berteriak-teriak dan berlari kembali. Dia mencengkeram lenganku erat-erat, menangis dengan ingus dan air mata. Jika bukan karena aku datang tepat waktu kali ini, dia benar-benar akan mati. Aku dengan jijik melepaskan tangannya dan berkata, apa gunanya hanya berterima kasih? Bukankah kamu bilang akan mentraktirku makan siang tadi pagi? Sudah setengah hari berlalu. Aku belum melihatmu mentraktirku. Ayo, traktir sekarang. Wang Bing berkata sambil tertawa. Kak Chen, kau membantuku 2 kali dalam sehari.
Ini benar-benar takdir dari kehidupan sebelumnya. Bagaimana kalau kita? Enyah, hanya memikirkan keuntungan. Aku menolak dengan tegas. Wang Bing masih tertawa dan mengikutiku. Kak Chen, kau benar-benar hebat. Hantu wanita itu benar-benar percaya bahwa kau mencarikannya pekerjaan. Apakah kau memberinya semacam sihir yang membuatnya begitu patuh? Bisakah kau mengajariku? Aku akan berguru padamu. Aku melirik Wang Bing. Mengapa anak ini begitu antusias? Ternyata karena ini. Ini disebut kekuatan merayu dengan mulut. Kau tidak akan bisa mempelajarinya. Lagi pula aku tidak membohonginya, kataku dengan tenang. Kalau bukan untuk menyelamatkan kalian berdua yang bodoh, aku sudah bertindak dari dulu. Wang Bing tersenyum canggung. Tentu saja dia tidak percaya omonganku. Memberi pekerjaan kepada hantu adalah hal yang tidak masuk akal, mungkin hanya hantu yang akan percaya. Namun, cara yang hebat seperti ini adalah keahlian rahasia orang lain, tidak mungkin mereka memberikannya kepadamu dengan mudah. Diperkirakan hantu spiritual bawaan Chen Ping An adalah hantu dengan bakat kekuatan mental yang kuat, yang bisa bersaing dengan hantu spiritual di dalam tubuh malaikat tua. Dia memikat hantu wanita itu melalui percakapan, perlahan-lahan membuat hantu wanita itu rela menerima kontrak. Chen Ping An tidak tahu bahwa kata-katanya yang santai membuat Wang Bing memikirkan begitu banyak hal. Dia menoleh dan berkata kepada mereka berdua, "Cari tempat untuk makan camilan malam. Aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan pada kalian. Dan, mengapa rekanmu tidak berbicara sama sekali? Apa dia sudah ditulis ulang?" Wang Bing sok akrab. Baru pertama kali bertemu sudah terus mengoceh. Rambutnya keriting, cukup manis, tapi pendiam. Aku bahkan belum pernah mendengarnya mengucapkan sepatah kata pun. Mau tak mau aku penasaran. Kak King, kamu tidak tahu, hantu spiritual bawaan Laukin adalah hantu bisu. Itu sedikit memengaruhinya, jadi dia selalu dingin. Kamu akan terbiasa nanti. Mungkinkah hantu spiritual bawaanmu adalah kakek mesum? Kataku. Ekspresi Wang Bing menegang, dia tertawa. Bukan. Namun, hantu spiritual bawaanku dulunya adalah orang yang selalu jadi sasaran kemarahan. Mulutku berkedut. Apa bedanya orang yang jadi sasaran kemarahan dan kakek mesum? Setengah jam kemudian, mereka bertiga tiba di kedai barbeque pinggir jalan. Wang Bing menepuk dadanya, menjamin bahwa barbeque di restoran ini tidak kalah dengan bintang Michelin. Tapi aku merasa dia melakukan ini untuk menghemat uang. Kak Chen, bukankah kamu bilang ada sesuatu yang ingin kamu tanyakan pada kami? Adikmu ini akan menjawab semua yang kutahu, dan mengatakan semua yang bisa kukatakan. Kataku sambil menggenggam segenggam sate domba. Aku ingin bertanya tentang bus nomor 23. Kudengar itu adalah bus hantu. Apakah itu benar? Mendengar tentang bus hantu, ekspresi ceria Wang Bing langsung berubah. Dia berkata dengan serius. Kak Chen, jangan-jangan kamu ingin menyelesaikan hantu di bus hantu itu? Meskipun kamu sangat kuat, aku tetap menyarankanmu untuk tidak pergi. Sopir bus hantu itu adalah iblis tingkat 5. Ekspresi terkejut muncul di wajahku. Iblis tingkat 5? Apakah beritanya bisa dipercaya? Wang Bing mengangguk dengan pasti. Tentu saja bisa dipercaya. Ini dikatakan langsung oleh guru surgawi tua dari divisi penekan iblis kota Zuan. Dia adalah satu-satunya utusan penekan iblis tingkat 5. Kekuatannya sangat kuat. Dulu dia juga ingin menyelesaikan bus hantu, tapi setelah melihatnya langsung, dia mengurungkan niatnya. Sopir bus hantu adalah hantu dokter jahat tingkat 5. Di dalam bus ada lebih dari selusin hantu tingkat 3 bahkan 4, dia sama sekali tidak bisa mengatasinya. Guru langit tua melaporkan situasinya. Atasan mengatakan akan mengirim ahli untuk membantu, tetapi hampir setahun berlalu dan orangnya belum tiba. Untungnya, bus hantu tidak sering muncul. Hanya muncul setiap 10 lebih bulan sekali, jadi Zen Moshi juga tidak terlalu memperhatikannya. Mendengar bahwa ada lebih dari selusin hantu di bus hantu, dan juga sopir hantu tingkat 5, aku bukan hanya tidak takut, malah sedikit bersemangat. Di mata orang lain, ini adalah hantu-hantu yang sangat jahat, tetapi di mataku, ini semua adalah poin pengalaman. Satu bus penuh, hal baik seperti ini bahkan dengan lentera pun sulit dicari. Tidak banyak bicara, menyetir.